Iya, apapun itu. Kalau dalam Mimpi, aku cuma Islam cerita itu, mimpi itu aku cuma menceritakan itu adalah mimpiku gitu nah, loh. iya iya. Makanya walaupun mimpi, kalau sudah diumumkan kayak gitu, kalau dalam Islam itu terlalu jauh. Anda kan ngomong wali pun sudah dianggap, aduh, ini anggur rasanya udah ada beres ini. Pasti digituin sama Buya. Apalagi Itu kan ngaku nabi mimpi, atau Tuhan. itu kan mimpi, cuma Iya, cerita pada mimpi intinya aja. kalau di Kristen tuh bebas mau menyampaikan apapun bebas, karena ada pedoman di dalam kitab sucinya gitu. Oke, lanjut. Ya, Ustaz Nah. Oke. Ada ayatnya Bentar Pak itu. Denny, sabar. Bentar ya, saya sapa dulu ya, siapa yang baru naik ya. Oke, sabar ya. Pak Kartek, Muslim apa Kristen Pak? Ya, Kristen. Oke, selamat pagi bro ya. Selamat pagi, bro. Oke, pagi hari diskusi sehat, diskusi santai, tidak ada penghujatan. Ya kita utamakan data, dalil, akal sehat. Saya harap tidak mengutamakan congor. Ya, jadi slow, enak gitu diskusinya. Jadi enggak gitu ya. Saya mudah-mudahan Pak Kartek ini Kristen yang santai, yang santun, yang slow ya. Nah, Pak Kebetulan, selamat pagi juga Pak Kebetulan. Selamat pagi. Pagi Bang Abia, Tuhan Ya, Yesus. Pak Kebetulan Berkati ya. abangnya. Oke, ya Pak Krizi. Muslim apa Kristen, Pak? Bapak Krizi. Kalau nggak monitor saya turunkan. Pak Krizi sekali lagi. Thank you. Ya, Pak Kartek, Pak Kebetulan ya. Di pagi hari ini kita diskusi sehat, diskusi santai sama Ustadz Tahta ya tentunya ya. Untuk saudaraku Muslim bisa ikut menanggapi mungkin sedikit-sedikit ya, tapi tetap narasumber Ustadz Tahta biar tetap kondusif ya. Begitupun dengan Kristen. Mungkin Pak Kartek dulu ya yang diskusi, karena Pak Kebetulan dari mulai Fir'aun ya gak ada peningkatan ya sampai zaman sekarang, tetap gitu-gitu aja, malah makin parah kalau Kebetulan ya. Jadi Pak Kebetulan sabar dulu, nanti boleh menanggapi gue ya. Pak Kartek, kira-kira apa yang mau dibahas di pagi hari ini? Silakan Anda angkat tema, karena Ustadz Tata ini pasti mempersilahkan gitu, karena beliau menguasai Bible. Silakan Pak Kartek, apa yang mau dibahas? Oke, terima kasih. Ya. Kalau seperti saya, namanya bertuhan, saya harus tahu dulu apa arti Tuhan itu sebenarnya. Apa Tuhan itu? Oke, Ya siap. kan begitu. Begitu, berarti Anda mempertanyakan itu ya? Apa? Iya. Oke, biar Apakah dijawab dulu, Tuhan biar dijawab itu dulu bisa- satu-satu dulu, Oke, satu-satu oke. ya, biar jawab dulu. Silakan Ustaz. Oke. Fadol Ustaz. Teman-teman bantu tap-tap ya, sambil di tap-tap saudaraku semuanya ya. Ya, lanjut Ustaz. Iya. Jadi kita harus tahu Tuhan itu wujud tertinggi ya. Ah, yang kedua disembah. Yang ketiga pencipta. Nah ini kalau dalam Al-Quran ya Allah itu wa huwal aliyul azim, yang maha tinggi ya, maha mulia gitu. Banyak ada sifat-sifatnya itu. Jadi tertinggi itu ya Allah Kak. Ya, kayak malaikat kayak gitu tuh tugas-tugasnya yang diberikan tugas oleh Allah. Para nabi juga gitu, diutus untuk menyampaikan firman. Cuma Allah. Yang kedua, pencipta. Maka jelas dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini ada di Al-Mu'minun, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Yang terakhir, yang namanya Tuhan itu disembah. Maka jelas An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah ini kalau kita ke Yesus, ada sama sekali tidak mengarah. Karena kata Yesus wujud tertinggi itu Allah yang mengutus dirinya. Yohanes 13:16. Bahkan Bapa itu lebih besar daripada dia. Yohanes 14:38. Dan Yesus menyembah bukan disembah. Yohanes 4:22. Dan dia bukan pencipta, karena yang menciptakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Jadi kalau kepada Allah memenuhi syarat semuanya.
Tapi kalau kepada Yesus, tiga-tiganya tidak memenuhi syarat Yesus. Ya, karena dia tidak kuasa. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau Tuhan itu bisa maha wujud, tentu ada bentuk. Apakah Tuhan itu bisa berwujud? Oh, oke. Jadi semua para nabi menceritakan Tuhan itu samawi, kebalikan dari pagan. Kalau pagan itu dewa-dewa berwujud, turun menjadi manusia. Tapi kalau samawi seperti Musa, Tuhan tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Nabi Muhammad juga gitu, la tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yesus juga begitu, tidak bisa dilihat Tuhannya, Yohanes 5:37. Dan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40. Atau dalam Al-Quran, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Dan dia tuh satu-satunya Tuhan, sudah Esa. Ya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Ya, jadi Allah itu ada. Cuma para nabi mengatakan dia tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa dilihat. Kalau ingin lihat nanti di surga. Ya. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti di surga, karena di surga ini kita diberi bentuk baru sudah, bukan jasad seperti ini. Ya, gitu. Jadi Tuhan itu ada, cuma yang abang tanyakan hanya keajaran samawi kami umat Islam, Yesus atau Musa. Pasti mereka mengatakan tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun gitu. Kecuali abang nanya ke orang penyembah berhala gitu, datang ke kuil banyak di situ patung-patung dewanya berwujud gitu. Silakan. Oh ya, kita tadi kan sepakat bahwa Tuhan itu maha bisa. Semua dia serba dikatakan maha, hanya Tuhan saja ya. Maha bisa, maha pencipta, maha kuasa ya. Kesimpulannya ya maha kuasa inilah. Kesimpulannya karena dia bisa membentuk apa saja di dunia ini, kan begitu Pak. Terus. Apakah sesuatu perkataan Tuhan atau bahasa Tuhan, apakah Tuhan bisa membentuk wujudnya? Mustahilkah kita katakan kalau dia maha bisa, tapi apapun yang dipikirkan manusia, yakin saya manusia kan terbatas pemikiran. Manusia terbatas seperti hayalan, ya kan gitu. Tapi Tuhan tidak punya batas, hayalan juga tidak. Semua serba apa yang dipikirkan manusia yang ada di dalam pemikiran atau hatinya, semua itu punya batas. Tetapi kalau yang kita katakan maha, di dalam setiap maha itu adalah serba bisa apapun yang mau diinginkannya. Gitu kan. Kita kan sudah tahu. Seperti cuman manusia hanya berpikir begini ya. Penciptaan yang dilakukan Tuhan itu tentang ke manusia. Adakah yang dibikin Tuhan yang diciptakan manusia tapi kita tidak katakan bagaimana ya dia maha? Ada. Seperti sesuatu, contoh ya, mesin ataupun motor yang dibuat oleh manusia sendiri, apakah itu ciptaan Tuhan atau tidak? Begitu Pak. Ya, jadi kalau kita pakai ajaran samawi ya, walaupun apapun yang sesuatu yang baru, tetap Tuhan yang berkehendak, manusia yang diberi kemampuan, gitu. Jadi tidak ada atas kehendak manusia sendiri. Ini saya mau pakai data Al-Quran dan Bible pun sama, bahwa segala sesuatu ini Allah ya yang menciptakan, karena kalimatnya ini umum. Misalnya ya, kalau dalam Bible itu Efesus ayat 3-6,
dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau dalam Islam ini sama. Ya, semuanya ini ciptaannya Allah. Karena di dunia, di langit dan di bumi cuma ada dua sosok. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik pencipta, makhluk diciptakan. Apa itu makhluk? Sesuatu selain Allah, itu makhluk. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Walaupun saya, ya ini makhluk, ciptaannya Allah. Tapi kan yang manusia ini dari ayah dan ibunya yang berusaha terus mengandung, ya tetap Allah. Atau orang membuat apapun itu, ya. Tapi kan yang menciptakan mesin ini manusia, tata. Iya tetap Allah. Gitu loh. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan orang ini bisa. Gitu loh ya. Jadi pokoknya segala sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, ini makhluk namanya. Walaupun prosesnya itu seperti saya lahir dari orang tua berhubungan, ya tetap makhluk saya ini namanya. Kalau dalam versi Islam atau dalam versi Bible sama, Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, kan gitu. Gitu Bang, silakan. Oke, terima kasih. Begini ya. Instruksi Ikhwan Fillah yang ada di bawah, saudaraku semuanya, jangan lupa sambil di tap ya biar kuat komalnya. Barokallah ya, saudaraku yang sudah bantu tap layar. Dan jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas, terutama ini akun baru saya nih, Abuya Strong Life. Ini termasuk akun YouTube saya ya, Ikhwan Fillah. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Tinggal diklik saja foto profil saya Abuya Strong yang ini yang jadi host ya. Nanti di bio ada, tinggal diklik. Tekan tombol subscribe gratis insya Allah ya saudaraku. Dan jangan lupa Ustadz Tahta juga ya, Tahta Channel. Tolong ramaikan ya channel muslim. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe juga ya YouTube-nya Ustadz Tahta ya, Tahta Channel namanya. Barakallah semuanya Ikhwan Fillah. Lanjut Pak Kartek, mohon maaf, lanjut. Oke, terima kasih. Kehendak, kalau kita ambil kesimpulannya, kehendak, menghendaki atau menciptakan, ya kan begitu Pak Ustadz. Kehendak atau menciptakan, saya rasa kedua perkataan ini kan akan berbeda, ya kan begitu. Contoh, kalau saya membuat kursi, saya kerjakan dengan tenaga saya sendiri. Tetapi kalau ada anak saya yang menghendaki membuat kursi, minta izin dengan saya, Pak, saya bikin kursi, maka kehendak saja dari saya. Oke, yang kerjakan adalah anak saya. Jadi siapa yang membuat kursi tersebut? Apakah saya atau anak saya? Itu Pak, tolong dijawab. Oke. Jadi kalau dalam Islam itu kenapa atas kehendak Allah? Walaupun orang berusaha kayak apa, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan jadi. Bahkan amal ibadah pun, makanya ada dalam Islam itu hadis ya. Ada orang ingin masuk surga karena amalnya. Apa kata Allah? Tidak, karena rahmatku. Padahal orang ini kalau siang beribadah terus, malam juga ibadah, siang puasa dia, sampai ratusan tahun dia. Tiba-tiba dia mati masuk surga. Ya Allah, masukkan saya surga karena amalku. Kata Allah, tidak, karena rahmatku. Ya Allah, masa karena rahmat ya Allah? Bukankah ibadahku siang dan malam? Apa kata Allah? Ya tentu saja karena rahmatku. Andai kan bukan karena rahmatku, kamu berkehendak mau ibadah itu aku. Andai kan aku tidak berkehendak, kamu tetap tidur kamu. Kamu kaki, mata semuanya dari aku. Andai kan bukan karena aku, kamu tidak akan melakukan itu. Sama dengan di dalam perjanjian di dalam kitab Kristen ada, di dalam Bible. Coba Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, sama kan?
Oke. Jadi walaupun yang membuat ini anak orang lain, kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan bisa dia berbuat seperti itu. Gitu maksudnya. Makanya makhluk itu sesuatu selain Allah. Itu makhluk namanya. Karena segala sesuatu atas kehendak Allah. Gitu. Silakan. Oke. Jadi kehendak Tuhan itu yang dipercayai sama orang yang percaya menyembah Dia, kan begitu. Kehendak daripada Tuhan itu kan orang yang dipercayai. Saya rasa contoh ya Pak ya, komunis mereka itu tidak mempunyai Tuhan sama dengan kita. Apakah kehendak Tuhan kita yang diberikan sama orang-orang seperti mereka untuk melaksanakan membuat sesuatu yang mereka buat? Satu contoh ya, ada beberapa senjata yang bisa merusak kehidupan manusia. Apakah itu kehendak daripada Tuhan? Oke Pak, coba tolong dijawab. Oke. Walaupun orang tidak bertuhan, maka Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia, lagi Maha Penyayang di akhirat. Di dunia ini Allah itu kasih. Walaupun orang tidak menyembah Dia, tidak kenal Dia, dikasih uang, dikasih istri, dikasih nyawa, dikasih dunia, diberi ilmu, karena Allah kasih di dunia. Tapi di akhirat Allah itu kasih kepada orang yang menyembah Dia. Yang tidak menyembah Dia, neraka tempatnya. Jadi kalau dikatakan, kenapa kok orang ateis kaya-kaya padahal tidak punya Tuhan? Nah itulah kasih sayang Tuhan. Wong yang menciptakan dia lahir ke dunia Allah. Walaupun dia tidak kenal Allah, Allah tuh sayang kepada ciptaannya, tetap dipelihara. Makanya dunia, kalau ada orang kafir kaya-kaya, sukses, pinter, maka jawabannya dunia ini surganya orang kafir. Ya. Dan seperti penjara bagi orang samawi. Contohnya ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Ini surganya bukan di dunia. Makanya kata Yesus, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi orang kaya ini masuk surga ibaratkan unta masuk ke lubang jarum. Kayak mustahil kan gitu. Karena dunia ini ketika ada orang kafir luar biasa ilmunya, wow, menciptakan ini. Memang inilah dunia mereka. Tapi nanti di akhirat mereka tidak punya surga, tidak punya kenikmatan sudah. Gitu. Jadi kalau ditanya ya, semuanya itu tetap atas kehendak Allah. Makanya di dalam pengkhotbah 9 ayat 1, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar, orang-orang yang berhikmat, dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, kejahatan, ada di tangan Allah. Di dalam Islam juga gitu, atas kehendak Allah semuanya. Ya kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya Bapak ini apa agamanya? Kau udah ngerti Bible gitu? Apa agamanya? Kristen Pak, Kristen. Nah iya, saya herannya. Karena saya pakai dua Sebentar, data. Bang. Oh, Anda tidak pernah baca Bible Izin sebentar kayaknya. Bang Tahta. Ya, izin sebentar Bang Tahta. Ini Bang Ali Begini, nih, Pak, Bang Ali kebetulan, kan mohon Kaltex maaf, nih. Pak, kebetulan Sebentar. izin supaya kondusif. Iya. Pak, kebetulan izinnya sama Pak Kartek. Izin sama Pak Kartek. Oh, Karena iya, kan ini Pak lagi Kartek. dialognya sama Pak Kartek. Iya. Izin Pak Kartek. Pak Kartek, ini Bang Ali kan. Kapan Bang Ali ini dibaptis? Kok tiba-tiba jadi Kristen ini Bang Ali ini? Ini udah musyrik Bang Ali loh. Kok jadi Kristen Bang Alinya? Ini kan Bang Ali Aceh ini. Sekarang udah Kristen ya? Yang mana Ali? Yang mana Ali? Ini Kartex ini Bang Ali Aceh ini. Oh tidak, Kok jadi Kristen tiba-tiba? tidak. Saya bukan orang Aceh. Saya bukan Iya, orang Aceh. Bang Ali ini Cuman, iya akun Bang Ali ya. Aceh. Bang Ali Aceh. Bang Ali Aceh. Anda percaya Yesus Tuhan tidak? Saya percaya.
Berarti Anda adalah- mengakui Yesus Tuhan. Ya, kebetulan jadi begini ya tidak Pak ya, fitnah. maaf Pak ya. Ini kita kan punya hak Ya. masing-masing semua, ya kan? Iya, Anda mengakui Yesus Tuhan tidak, Pak Kartek? Saya Kebetulan yakni- Anda membuat kerusuhan di sini bentar. Anda jangan fitnah orang. Harusnya Anda tanya dulu. Ini Pak, Bang saya Ali ya? tanya aja Bang Abuya. Percaya nggak Yesus? Sebenarnya gini Bang Abuya, Bang Kartek sini harus dibacakan ulang apanya syahadatnya. Dia sudah mengatakan Yesus Tuhan lah, udah musyrik dia itu. Ya, Betul, ini Bang Kartek sini. Saya berani bertaruh deh. Enggak, takutnya kebenaran ini benar juga. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ini memang nggak apa-apa ya. Ya silakan lanjut. Ini Bang Kartek ini sebenarnya Islam. Jangan tunggu, takutnya dia itu pura-pura Islam, pura-pura nanya, ngetes, takut gitu mungkin. Tidak, saya yakin demi Tuhan saya Kristen dan saya yakin percaya bahwa Yesus itu adalah firman. Firman Tuhan, bahasa Tuhan Oke, yang diinginkan. Oke, sekarang oleh- coba dipakai ayat apa Anda mentuhankan Yesus dalam Bible? Coba satu-satu. Banyak sekali. Satu saja. Banyak sekali di dalam Satu aja. membuktikan bahwa dia. Satu saja coba. Satu ya, Hmm. tidak ada yang bisa sampai ke surga atau dikatakan Bapa ya tanpa melalui aku. Oke, sudah. Saya Cukup. sabar dulu sebentar. Dan satu, di dalam pengajaran kita dinyatakan bahwa pada hari yang kedua dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan di situ saya mengatakan bahwa apakah ada nabi ataupun malaikat yang punya dalil yang mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia untuk menghakimi. Siapa yang dapat menghakimi manusia? Hanya satu, Tuhan. Oke, sudah. Itu buat saya. Oke, sudah. Oke. Jadi gini, pertama, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Menunjukkan dia bukan Tuhan. Manusia tidak akan kenal Tuhan tanpa melalui para utusan. Contohnya Islam. Tata, kamu tahu Tuhan itu Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kamu tahu masuk surga itu mentuhankan Allah. Taunya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus. Kalau kamu ingin sampai kepada Bapa, masuk surganya, kamu mengenal dia. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi kalau ingin masuk surga, salah kalau mentuhankan Yesus. Kata Yesus mengenal Allah. Karena semua para nabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan itu aku utus supaya manusia kenal aku. Makanya Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Karena itulah keselamatan. Yang kedua, dihakimi. Ingat ya, di dalam Matius 19:28 yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Karena Yesus diutus untuk Israel, Matius 17 ayat 24. Dan dia ngaku nabi untuk Israel, Markus 6 ayat 4. Berdoa untuk Israel. Dan juru selamat untuk Israel. Semua ucapan Yesus untuk Israel. Makanya nanti Israel itu dihakimi karena dia yang menolak. Nah, andaikan tahta dihakimi, enak. Apalagi kayak Rifa, Bang Juma gitu, enak. Debat mereka. Ya, Rifa, siapa saya? Yo, kamu kan ngaku utusan Yesus untuk Israel. Matius 15:24. Dan kamu ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Dan Tuhan yang benar kata kamu Allah. Ya, Matius 11:25. Lolos dia. Nah, justru Kristen ini. Siapa aku kata Yesus? Dihakimi. Siapa aku? Kamu Tuhan Yesus. Ditampar oleh Yesus. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Ya, jadi kalau masalah dihakimi nanti Islam lebih tenang. Karena Islam mengakui dia sebagai utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Gitu ya. Jadi tetap tidak bisa kalian itu. Mau pakai data yang mana lagi? Ayo, silakan. Begini ya, orang Israel itu sebenarnya dia waktu Yesus datang mereka tidak mengenal. Tetapi di dalam Alkitab ada ditulis, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa sebenarnya dia? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sedangkan Israel mengenal Tuhan itu adalah dari Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham.
Nah, sekarang kita katakan, siapa Tuhannya Abraham? Dia waktu datang ke dunia, orang Israel tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia. Makanya dikatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Begitu. Jadi saya saya secara logikanya saja saya berpikir bahwa pada saat itu memang orang Israel tidak mengenal dia. Makanya dia mengaku dan dia disalibkan. Dan memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama, karena di dalam Alkitab ada dua, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini ditimbulkan setelah dia ada. Jadi kata-kata cerita di Perjanjian Lama sebenarnya dia sudah ada pada saat di Perjanjian Lama, cuman tidak tertulis. Coba pakai data. Yesus. Coba pakai data. Maksudnya bagaimana? Ya pakai data. Bahwa dia sudah ada di Perjanjian Lama. Di mana? Gini, Dia Bang. ada. Gini loh, Bang. Kalau saya pakai data, memang dia ada nubuatnya. Ulangan 18. Aku akan membangkitkan nabi seperti engkau Musa. Nabi. Atau di dalam Yesaya 19:20. Ketika Allah ingin menyelamatkan manusia dari penindasan, maka dia akan mengutus seorang juru selamat. Termasuk Yesus itu. Ya. Nah sekarang, gini aja sekarang. Ada nggak pengakuan Yesus di bawah dirinya adalah Tuhan? Inilah Tuhan yang di Perjanjian Lama turun jadi manusia. Ada nggak? Karena kata Yesus, Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Dia di langit, Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Hukum yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhanku dan Tuhanmu Esa, yaitu Allah. Nah sekarang kalau Anda mentuhankan dia, ada nggak pengakuan dia? Kalau ingin masuk surga harus mentuhankan aku, ada nggak? Oke. Pakai data langsung ya. Oke ya Bang ya, Pak ya, begini Pak. Kalau Allah itu betul-betul sekarang berwujud jadi manusia sama dengan seperti saya. Saat ini, kalau dia mengatakan Allah itu memang sebenarnya Allah sesungguhnya dia mengatakan dia berwujud sebagai manusia, mengatakan dia Allah, siapapun tidak akan percaya. Langsung pakai data, Pak. Coba pakai data bahwa Siapapun kalau ingin tidak masuk akan surga percaya. mentuhankan kita, aku. iya. Di mana? Maksudnya bagaimana? Datanya data apa yang sekarang? Datanya gini, kalau Islam kan gini, atau Yesus mengatakan, kalau kamu hidup yang kekal di surga, tuhankanlah Allah dan mengakui aku sebagai utusan. Nah sekarang ada nggak kebalikan ayat itu? Kalau kamu ingin masuk surga, kekal di surga, tuhankanlah aku Yesus. Ada nggak? Tidak disebutkan dengan tuhankan. Oh, berarti nggak ada sudah. Tidak, dia udah saya katakan dia pada saat datang ke dunia ini berbentuk manusia. Kalau dia mengaku Tuhan, satu orang pun tidak akan percaya itu Ya sudah. berarti bukan Tuhan ya intinya ya. Ya. Secara logika dia pada saat jadi manusia dia menyebut siapapun Allah siapapun, asli pun Allah yang sekarang yang Jangan datang ke muter-muter dunia. Pak, langsung pakai data. Iya, betul. Nah oke gini aja pertanyaannya. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah? Dia adalah bagian Allah itu sendiri. Pak jawab dulu Pak. Dia Yesus apa? Allah apa? Jawab aja salah satunya. Menurut saya, Menurut saya menurut saya yang saya pelajari dari Alkitab bahwa Yesus itu adalah firman atau bicara Tuhan yang diciptakan oleh Allah berbentuk manusia supaya bisa berhubungan dengan manusia. Kalau dia tidak berbentuk, intinya gak ada ya Yesus sebagai suara Allah itu kalau dia berbentuk. Saya nanya, apakah Yesus mendengar suara Allah? Dia bagian dari Allah. Saya nanya, Dia sendiri apakah Allah. Yesus ketika menerima Memang firman dia Allah sendiri Allah. Karena sama halnya begitu. Pertanyaannya ini loh, apakah Yesus ketika menerima firman dia mendengar suaranya Allah ketika dia menerima? Iya, dia mendengar suara dari bagian Allah, bahasa firman Allah kok. Mendengar tuh Bahasa gimana firman ayatnya? Dia mendengar tuh dia di mana? suara Allah. Dia di mana? suara Allah. Ayatnya di mana? Oke, nanti saya bukan lagi di rumah ya. Nah, nanti kalau saya sampai di rumah boleh saya hubungi Abang.
Nanti kita Oke, akan oke, lihat jangan usah apa. pakai ayat. Dan Tidak sekarang mungkin kalau saya kita masukkan dalam firman, otak saya berapa banyak sekarang di dalam isi Alkitab dari ayat-ayat, pasal-pasal. ya, ayat-ayat itu ada di Tidak kita otaknya umat Islam. berpedoman, ya. Bible itu ada di otaknya umat Islam sekarang ini. Oh iya, terima Iya, kasih. makanya kamu udah bisa berbuat apa-apa sekarang. Oh iya. Karena ada di Islam. Makanya juga aku heran. Ya begitu. Kok Tuhan Yesus itu kasih sekarang ke pemikiran orang-orang Islam tentang masalah Alkitab. Nah, Yesus ingin membuktikan Itu luar biasa. kalau dirinya bukan Berarti Tuhan. Tuhan- Nah, ya, gini, ya. Yesus ingin membuktikan melalui umat Islam bahwa dirinya bukan Tuhan. Nah, makanya ini melalui saya sekarang ini. Silakan. Oke. Pak Kartek, aduh, saya sapa dulu ya. Pak Kartek pingsan kan, Ustadz Tahta sih langsung diulti saja. Ini nih, Umi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siap. Imaha. Bro Dina, ini Muslim apa Kristen? Silakan. Dibuka mute-nya. Bang Dina, Ibu Dina atau silakan. Kalau cewek ini lawannya Arifan. Aman, Ustaz. Silakan. Tanya aja. Seperti Ustaz Tata kan bilang bertanya saja orang Kristen sampai Yesus datang kedua kali. Iya. Takut. Ya. Mereka ini bertanya aja takut. Ya. Bertanya aja salah kadang-kadang. Apalagi menjelaskan. Tapi masalah Silakan, gini, bertanya saya. Nerifa, tapi masalah gini, si Kartek ini dari tadi membahas doktrin melulu gitu. Ya mungkin kita masuk ke sana Barangkali sedikit. ada Boleh nggak di Bang Bapak Kortek ini Pendeta. saya dengar. Silakan, Umi, silakan. Ya, kita masuk ke ranah literasi dulu ya. Saya mau apa yang disampaikan Pak Oreo itu orang paham itu. Doktrin itu apa sih? Kalau kita belajar ya, doktrin itu adalah pengajaran manusia yang dianggap benar tanpa diuji. Ya, orang percaya saja seperti kayak gini. Doktrin bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah Ratu Pantai Selatan. Itu doktrin. Kalau ada yang percaya dengan itu, maka dia telah terdoktrin. Nah, orang tidak perlu menguji bahwa Nyi Roro Kidul itu ratu atau bukan. Orang nggak perlu menguji, tapi orang percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kepercayaan itu berasal dari mana? Dari kebodohan. Bodoh jahil itu maksudnya apa? Melakukan sesuatu tanpa ada dasar. Ya, ini mungkin teman-teman saya mau orang Kristen ini paham literasi ya. Terdoktrin itu bukan sesuatu yang baik. Mungkin bagi mereka karena bagus, doktrin itu sesuatu yang buruk. Ini adalah literasi dari Online Etymology Dictionary. Doktrin ya, kumpulan atau prinsip. Dogma. Dogma ini artinya opini yang dianggap benar. Dalam suatu agama atau bidang pengetahuan. Dari bahasa Perancis kuno doktrin, ajaran, doktrin, dari bahasa Latin doctrina, suatu ajaran, kumpulan ajaran, pembelajaran, ya, dan gagasannya apapun yang diajarkan atau ditetapkan sebagai kebenaran, ya. Jadi gagasan ini dianggap benar oleh seorang guru atau instruktur dan harus diterima sebagai kebenaran. Salah satu doktrin yang mencolok apa? Ini doktrin yang paling mencolok dan merusak, ya, yang pernah dikeluarkan oleh orang Kristen. Interkaitera. Ini ya, perhatikan ini baik-baik. Ini doktrin. Saya bicara tentang doktrin dulu. Ya. Nah, doktrin interkaitera, nih kalau lihat di mana ya? Di sini nih. Kita lihat di sini aja. Ambil aja salah satu literasi. Ini namanya doktrin ini. Interkaitera. Ini pengajaran Paus yang mengatakan Paus Alexander ke-6 dan ke-8, ke-6 atau ke-8 itu. Yang mengajarkan bahwa negara yang ditemukan oleh orang Kristen itu boleh dieksploitasi, boleh dijajah. Nah, ini namanya doktrin. Orang Kristen itu terdoktrin maksudnya apa? Orang Kristen itu terdoktrin, mereka percaya pada pengajaran manusia, bukan pada pengajaran Yesus.
Ya, mereka katakan Yesus bukan manusia tapi Tuhan, tapi mereka nggak ikuti ajaran Yesus, maka mereka mengikuti ajaran manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Itu kata Yesus. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Bentar. Ini Yesus yang bilang ya. Jadi kalian sendiri, Matius 15 nomor 9. Ya, kalian sendiri umat Kristen adalah orang yang sangat bertentangan dengan Yesus. Ini dalilnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kalian umat Kristen, selama kalian masih percaya kepada Bible dan percaya kepada pendeta, kalian terdoktrin. Dan doktrin yang dibawakan, yang kalian ajarkan kepada kami, itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan dan pewahyuan Tuhan. Saya bisa buktikan. Nah, makanya dari tadi ketika Pak Kartek bercerita kepada Cak Tahta, Yesus itu ini, itu tidak ada di dalam Bible. Cak Tahta dari tadi minta. Mana datanya? Mana datanya di dalam Bible? Kalian tidak bisa tunjukkan. Karena memang apa yang kalian imani itu tidak diajarkan Yesus, tapi diajarkan oleh Paulus, Tertullian, Athanasius. Mungkin begitu. Silakan. Pak Kartek monitor, coba dibuka mute-nya Pak Kartek. Jangan pingsan dulu lah, masih pagi nih Pak Kartek. Slow. Woi, buka mute Pak Kartek. Waduh. Silakan di bawah ya, satu slot lagi. Sudah. Oh, ada siap. Silakan yang Kristen yang sudah multi typing ya, untuk saudaraku Muslim tahan dulu ya. Mohon maaf saudaraku. Barakallah semuanya, Kandalan dan semuanya yang sudah bantu tap layar ya. Jazakumullah. Lanjut Pak Kartek, silakan. Oke. Ya, yang tadi yang dibilang Ibu tadi doktrin, apakah semua pengajaran agama di dunia ini bukan doktrin? Bukan. Al-Quran itu bukan doktrin. Al-Quran itu adalah wahyu. Saya bisa buktikan kalau Al-Quran ada wahyu. Sebentar, sedikit. Mengatakan Al-Quran adalah wahyu itu bukan doktrin, tapi berdasarkan pewahyuan itu sendiri. Contoh, saya punya alasan dari Al-Quran kenapa Al-Quran dikatakan suci. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk. Perhatikan umat Islam. Semua keimanan umat Islam sumbernya Al-Quran. Maka itu disebut dengan kebenaran. Apa yang saya sampaikan terbukti ada. Kemudian saya katakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Maksudnya Al-Quran perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Sementara doktrin itu adalah konsep manusia, produk fikir manusia. Doktrin tunggal itu doktrin karena muncul dari Tertullian, bukan pengajaran Yesus. Ya, kemudian Tuhan menebus dosa waris itu juga dari doktrin, bukan pengajaran Yesus. Tuhan homoousius, manusia yang setara dengan roh Bapa, itu juga doktrin, hasil pemikiran manusia. Jadi kalau Anda berkata kepada saya, apakah segala pengajaran dari agama adalah doktrin? Saya katakan, Anda yang mana yang mau dibahas? Al-Quran itu bukan doktrin, hadis bukan doktrin. Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Apa yang disebut dengan wahyu? Tolong bedakan. Doktrin adalah hasil konsep berpikir manusia, wahyu adalah informasi dari Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya? 1. Doktrin itu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati, dan terkadang tidak sama dengan realitas. Contoh Tritunggal. Itu bertentangan dengan akal. Kalau yang disebut dengan wahyu, mustahil bertentangan dengan akal dan hati nurani, dan mustahil tidak bisa diuji kebenarannya. Kenapa? Karena itu informasi dari Sang Maha Tahu, yaitu Tuhan. Salah satu contoh ajaran atau wahyu, ketika Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah, kalau kalian ragu kepada Al-Quran, maka buat semisal Al-Quran. Mungkinkah Muhammad Ibnu Abdullah mengarang hal ini? Kalau kalian katakan Muhammad Ibnu Abdullah yang mengarang hal ini, kalian harus akui bahwa dia adalah orang yang hebat. Kenapa? Ketika dia menantang seluruh manusia membuat semisal Al-Quran, hingga detik ini tidak ada yang mampu meniru Al-Quran. Berarti kalian harus akui Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan kalian. Bahkan yang mengutip ayat pun salah-salah. Nah, ada dua yang harus kalian lakukan. Kalau kalian anggap
Al-Quran buatan Nabi Muhammad, kalian harus akui bahwa dia adalah manusia super, mampu membuat statement yang tak terbantahkan. Maka untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia super, maka harus ada konsekuensi lagi. Apa? Kalian harus percaya bahwa itu datang dari Allah. Kalau kalian tidak percaya bahwa itu datang dari Allah, kalian buktikan kalau itu terbantahkan. Kalau itu tak terbantahkan, mungkinkah manusia membuat sesuatu yang tak terbantahkan? Jadi berpikirlah pakai akal. Doktrin dan wahyu itu berbeda. Silakan. Kartek, silahkan Pak Kartek. Jangan pingsan dulu, masih pagi. Lanjut. Oke, kita kan di sini kan disarankan untuk sopan ya, gitu. Kita sopan. Jadi kita kalau Ya dong Pak kita Kartek, pasti tadi lengkap. tetap slow, santai, tapi ya ada hiburan dikit kan biar tidak cepet tua. Pak Kartek gimana sih Pak Kartek ini? Lanjut Pak Kartek. Pas. Ya ibaratnya ya kita ini kan orang-orang yang lemah ya, tidak ada yang Langsung kuat. ditanggapi saja langsung jangan kemana-mana, silakan Pak Kartek lanjut. Saya tangkapi ya. Doktrin yang disebut doktrin itu buatan manusia kah atau buatan Tuhan? Doktrin itu hasil berpikir manusia, Pak. Dan setiap orang berbeda-beda cara memahaminya. Contoh doktrin Tritunggal, itu karangan manusia untuk merumuskan tentang Tuhan. Makanya konsepsinya beda-beda. Coba Anda pahami. Konsep itu adalah produk berpikir yang adalah doktrin. Konsepsi adalah cara orang memahami konsep. Contohnya gini nih. Anda membuat konsep. Konsepnya apa? Bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang pada saat bersamaan juga manusia. Maka Anda ajarkan itu ke 10 murid Anda. Mustahil 10 murid Anda memahaminya sama dengan Anda. Maka itu yang disebut dengan konsep dan konsepsi. Maka pengajaran Kristen rata-rata adalah ajaran manusia berdasarkan pemikirannya sendiri. Itu kenapa banyak denominasi. Al-Quran itu bukanlah doktrin, karena Al-Quran bukan konsep. Al-Quran adalah wahyu, informasi dari Tuhan. Ciri-cirinya apa? Tak terbantahkan, tervalidasi oleh ilmiah. Itu ciri-ciri yang mencolok dari wahyu itu. Karena kalau Tuhan kasih info, mungkin nggak salah menurut Anda. Coba, menurut Anda, kalau Tuhan memberi informasi, mungkin tidak informasinya itu kesalahan. Ya, kalau memang informasi itu ya saya dengar dari bahasanya langsung. Tapi kalau bukan dari bahasanya langsung atau ungkapannya langsung terhadap saya, tentu juga saya juga kan mendengar dari yang lain, orang lain, dari beberapa orang kan begitu terus menerus. Anda ngerti doktrin nggak? Saya ngerti. Kan saya sudah jelaskan. Ah, Doktrin itu hasil berpikir, bukan hasil informasi. Kalau seandainya Al-Quran itu, ya contoh nih, Malaikat Jibril bilang gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad tidak berpikir. Nabi Muhammad mengulangi. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad tidak berpikir, oh maksudnya begini-begini loh. Tidak. Nabi Muhammad mengulangi, menyampaikannya kepada sahabat. Sahabat ulangi kembali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian sahabat ulangi lagi, ajarkan lagi ke generasi setelahnya sampai ke saya. Tapi untuk memahaminya itu baru boleh pakai akal. Oke. Apakah Nabi itu bedanya. Ya, oke. Saya bisa. Ya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Karena kalian gagal di etimologi. Kalian itu sering gagalnya di etimologi. Gagal masalah gagal itu kan kemanusiaan saja, bukan dari yang sesungguhnya. Iya, kita makanya mau saya tahu, membantu. kan? Ya, silakan. Karena Mbak juga kan orang yang manusia biasa yang menerangkan apa yang pengetahuan dari Mbak kan begitu. Iya, saya hasil belajar, Bang. Iya. Bukan hasil belajar, bertemu Roh hasil Kudus, Bang. pendidikan. Saya hasil belajar. Ya. Tapi ya beginilah Putra Al-Quran itu tercipta.
atau dibikin, apakah sudah berdasarkan lisan manusia atau bukan lisan manusia? Al-Quran itu bukan dibikin, Bang. Jadi, Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang dibacakan, itu diberikan, bukan Langsung. dibikin. Ya, isi Oh, firman, iya. ya isi firmannya mungkin iya, tapi firman yang kata-kata firman yang tertulis itu, saya rasa itu pasti manusia yang bikin. Firman itu Arab apa, Bang? Firman itu apa artinya? Oh, bahasa Arab saya kurang ngerti, saya bahasa Arab ya. Bukan firman Tapi itu kita bukan kan bahasa Arab, Bang. Indonesia, jadi saya Firman itu bukan bahasa Arab. Ini lagi-lagi saya katakan kalian Iya. gagal di esensi, di Iya. etimologi. Firman itu bahasa Persia dari kata farman. Artinya dekret dan keputusan. Ya. Maka kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dibikin, itu salah. Al-Quran itu adalah lafaz yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Contoh, saya titip kata-kata kepada Anda. Bang Portek sampaikan kepada istrinya tolong bayar utang. ya, Apakah kata-kata saya itu dibikin? Bukan. Tapi keluar dari mulut saya titipkan kepada Anda supaya Anda sampaikan kepada istri Anda. ya. Tentu saya Paham kan, nggak? tentu saya kan menyampaikan dengan istri saya bukan seperti bahasa yang ibu katakan terhadap saya toh. Nah, itulah Anda manusia, Anda Ya, bukan Nabi. jadi Kalau Nabi sekarang nggak saya- begitu. saya katakan. Sebentar. Ini Ya. dia menariknya. Sebentar. Inilah perbedaan Anda manusia biasa dengan Nabi. Kalau Nabi itu ketika yang disuruh katakan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tidak tambahkan satu huruf, tidak kurangkan satu huruf. Kalau kalian dikasih titip, Bang Kortek, titip Bang kata-kata Bang. Apa, Dek? Bilang sama bini Abang tolong bayar utang. Abang nanti ngomong sama bini Abang, si Ripa bilang begini loh, Dek. Kata si Ripa kau cantik loh. Kata si Ripa kau manis. Kata si Ripa bayarlah utang. Karena Anda adalah manusia biasa yang bukan nabi, yang tidak jujur, tidak amanah, Anda tambahi kata-kata itu. Nah, itu yang terjadi di kitab Anda. Penambahan dan pengurangan. Makanya kami katakan itu doktrin. Suka-suka nenek moyang aja. Sementara Al-Quran ini adalah wahyu. Informasi yang datang dari Allah, yang tidak berkurang, tidak bertambah, sebagaimana malaikat membawanya, sebagaimana Allah firmankan, begitulah yang didengarkan Nabi. Itu kenapa ketika Jibril itu berkata kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril ulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tidak bisa baca. Kalau seandainya malaikat Jibril tidak amanah, tentu dia bilang, Muhammad, saya kan suruh kamu membaca. Tapi malaikat Jibril adalah makhluk yang amanah. Makanya bergelar Rasul, pembawa risalah. Maka dia tidak menambahkan, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Apa sulitnya bagi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, kedua kali, Muhammad, saya ini nggak suruh kamu baca teks. Saya tahu kamu tidak bisa baca, tentu Allah tahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma suruh kamu bacakan ulangi. Tapi adakah percakapan itu seperti itu? Tidak. Dalam riwayat hadis itu, malaikat Jibril hanya mengulangi sampai 3 kali sampai Nabi Muhammad mengerti maksud malaikat Jibril. Baru dia ulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari mana saya tahu Nabi Muhammad mengerti? Ketika wahyu selanjutnya. Kenapa kau ingin cepat-cepat menghafal Al-Quran Muhammad? Tugas kami mengumpulkannya di dadamu. Artinya Nabi Muhammad mengerti bahwa ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, dia hanya mengulangi, kemudian menyampaikan. Itu kenapa dalam Al-Quran Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Itu bukan keluar dari otaknya. Karena kalau keluar dari otak dia pengajaran itu, maka itu adalah ajaran dari Muhammad, bukan dari Allah. Begitu, itu bedanya doktrin dengan wahyu. Silakan. Iya. Kan Pak Kartek bertanya sepuasnya, atau justru Anda ingin ditanya, boleh, mungkin nanti ada yang nanya. Tapi kalau nggak mau ditanya, jangan dipaksakan, bertanya saja sepuasnya. Ini Pak Kortek, saya bantu Anda. Kami umat Islam ini terbiasa pakai dalil ya Pak. Pembicaraan saya ini tidak boleh sembrono.
karena saya akan berdosa menyesatkan. Maka dalam ijma para ulama hadis ini sahih. Ya, ini adalah Sahih Bukhari nomor 4572. Yang menuliskannya siapa, Pak? Imam Bukhari. Siapa dia? Salah satu ulama pengumpul hadis. Bertemu dia dengan Yahya bin Bukair, Pak. Ini gurunya, Pak. Lalu dia, Yahya bin Bukair ini mendapatkan hadis ini dari Al-Laits. Al-Laits ini dapat dari Ukail. Ini yang namanya ilmu, Pak. Sanad. Maka di sini saya mendengarkan ketika Rasulullah itu menceritakan, ya. Di sini Rasulullah menceritakan peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW diawali dengan ar-ru'yah. Ini Rasulullah ceritakan. Di sini apa kata Rasulullah? Lalu malaikat mendatanginya seraya berkata, Iqra. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Ini Nabi Muhammad menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan mendekapku hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi dan berkata, Iqra. Enggak ditambahi, Pak, sama malaikat Jibril. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku. Pak, ngapain kayak gini malaikat susah-susah 3 kali memeluk Nabi Muhammad? Mending dia bilang aja gini, emang gak bisa punya suara dia? Muhammad, kan aku gak suruh kau baca teks. Aku cuman pengen kau ulangi. Tapi itu tidak mungkin dilakukan malaikat, karena yang diperintahkan Allah hanya membawa kata Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika dia hanya membawa kata-kata itu, dia tidak tambahi lagi. Inilah kenapa orang-orang atau makhluk yang mampu seperti ini disebut dengan Rasul, pembawa risalah. Dia pembawa risalah, bukan pembawa pemikirannya. Apa yang diperintahkan Allah ternyata, dia cuma harus bawa ini doang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Inilah Al-Qur'an. Ini bukan pemikiran Jibril alaihissalam. Ini bukan pemikiran Muhammad ibnu Abdullah alaihissalam. Ini adalah perkataan Allah yang diulangi oleh malaikat Jibril untuk dilafazkan kembali oleh Muhammad ibnu Abdullah. Itu, Pak. Bukan kayak Tritunggal, Pak. Tritunggal itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Menurut siapa? Tertullianus. Dari mana dia tahu? Dari memikirkan kitab Yohanes. Pada mulanya firman adalah Allah. Artinya itu pemikiran dia pribadi. Itu namanya adalah doktrin. Pengajaran manusia. Bukan pengajaran Tuhan. Makanya Yesus menyentil kalian semua. Kata Yesus apa? Di Matius 15:9. Percuma wahai kortek, kau beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang kau ajarkan ialah perintah manusia. Kortek. Makanya kami selalu bertanya, mana perintah Yesus untuk menyembah dia? Mana perintah Allah Bapa menyembah Yesus? Bisa nggak kalian tunjukkan? Nggak ada. Karena percuma kalian beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang kau ajarkan di Komal ini, kortek, adalah perintah manusia. Siapa yang perintahkan? Paulus. Oke. Silakan. Sekarang Mbak kan percaya bahwa Tuhan itu maha tuh. Cuman maha. Maha. Ya. Maha apa? Pintar. Maha bijak. Di dalam Islam tidak ada kata maha pintar. Bahwa Allah itu, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maaf, ya izin, saya nggak mau. Saya tidak mau menggunakan bahasa rendah untuk Tuhan saya. Ya, maaf. Tuhan saya bukan makhluk. Allah itu ketika mensifati dirinya, bukan saya, Bang, yang kasih sifat. Kalau saya kasih sifat Tuhan saya, berarti itu Tuhan menurut saya. Tapi saya sedang menceritakan Tuhan menurut dia sendiri. Tentu dia sendiri yang lebih tahu tentang dirinya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kau ketahui. Artinya pengetahuan Allah itu melampaui pengetahuan makhluk. Artinya Allah maha mengetahui. Silakan, apa pertanyaan Anda dari situ? Silakan. Ya. Ya, tadi kan maha itu apa yang disebut arti daripada maha? Maha itu segala sesuatu yang tidak mampu dicapai manusia, yang hanya ada pada diri Allah. Itu kan di dalam di mute dulu, Lejul di mute dulu. Lejul di mute dulu, noise. Akun Lejul di mute dulu, noise. Saya tidak bisa mute, saya bukan moderator.
Oke, lanjut Pak Cortex. Nah, maha itu kan kalau bahasa dari manusia, arti daripada maha itu berarti yang nggak bisa dijangkau dengan pikiran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berarti ibaratnya maha itu kan segalanya gitu, yang paling segalanya lah. Kalau manusia mungkin bisa melakukan pembuatan listrik, mungkin daripada atau mesin, lebih daripada itu Tuhan bisa. Itu yang disebut dengan maha toh. Iya, taruhlah kita sepakati. Terus Oke. dari pernyataan Anda mau arahnya kemana? Silakan. Secara logika kita nih sekarang berpikir bahwa Tuhan itu maha. Kenapa dia harus memberikan suaranya atau bicaranya, perkataannya, menyampaikan sama Nabi, dia harus melalui Nabi Kenapa? gitu. Nah, harus melalui malaikat. Oke. Nah, oke. Saya Kenapa jawab ya. tidak- Udah boleh? Saya jawab belum? Oke. Saya tadi sudah kasih dalil loh. Ya, ini perhatikan. Kenapa harus melalui malaikat? Pak, malaikat ini memiliki sifat tidak sama dengan manusia. Manusia itu lebih cenderung hawa nafsu seperti Anda. Suka nambah-nambahi, suka ngurang-ngurangin. Suka berpikir sendiri, suka ngajarin pemikiran sendiri. Malaikat itu adalah makhluk yang ketika Allah perintahkan apapun mereka tunduk. Maka informasi itu harus disampaikan kepada malaikat. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Bukan Tuhan yang tidak bisa memperlihatkan dirinya. Mata manusia yang tak mampu melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan. Emangnya sudah ada manusia yang sudah melihat pleng-pleng dan inti atom? Ada nggak manusia yang sudah bisa melihat bagaimana bentuk inti atom? Manusia tuh tidak bisa melihat luar angkasa, Pak. Manusia hanya bisa menggambarkan, mengilustrasikan. Jangankan Tuhan pencipta alam semesta dan mengizinkan adanya biji zarah atau inti atom dan inti di dalam dunia kuantum. Sedangkan yang diciptakan Allah saja, mata Anda tidak semuanya bisa lihat. Lalu kenapa Allah utus malaikat? Pertama, malaikat ini kalau dia berubah bentuk menjadi manusia, itu tidak menghilangkan kemuliaan malaikat itu. Karena dia dari makhluk berubah jadi makhluk. Tapi kalau Tuhan menyamar jadi makhluk, artinya Tuhan merendahkan kemuliaannya. Maka ketika Tuhan telah berubah menjadi makhluk, dia bukan lagi Tuhan yang transenden. Bukan lagi Tuhan yang maha, tapi Tuhan yang terbatas. Kalau malaikat Jibril berubah menjadi manusia, malaikat Jibril tidak bermasalah dengan esensinya. Karena pada dasarnya dia makhluk yang terbatas. Makanya malaikat mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah menantang mereka, sampaikan apa yang telah diajarkan kepada Adam. Maka apa jawaban mereka? Subhanaka la ilma lana illa alam tanah. Ya, kata malaikat, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa-apa kecuali diajarkan olehmu. Jadi malaikat ini terbatas. Kalau dia dari terbatas menjadi terbatas, itu tidak masalah. Yang tidak bisa itu katanya tidak terbatas, yaitu Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tiba-tiba masuk rahim perempuan selama 9 bulan. Waktunya 9 bulan, rahim adalah ruang. Maka dia gagal sebagai Tuhan yang transenden. Ketika ada Tuhan yang mengklaim bahwa pengetahuannya melampaui ruang dan waktu, ternyata dia tidak tahu kapan hari kiamat. Artinya Tuhan ini sedang kontradiksi dengan dirinya. Ketika ada Tuhan yang dianggap tidak terbatas, yang maha segala-galanya, ternyata dia meninggoy di tangan manusia. Maka apa yang kalian imani itu sedang bertentangan dengan logika. Tapi kalau Al-Quran, kenapa Allah tidak menyamar jadi manusia? Kalau Allah menyamar jadi manusia, maka Allah sedang membatasi dirinya untuk menjadi makhluk. Maka dia tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Gitu. Jadi kenapa harus ada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril adalah makhluk yang tidak mengurangi esensinya sebagai malaikat kalau dia turun ke bumi di mana tempat ini banyak kotoran. Ya. Ini datanya sudah saya tunjukkan ini. Ini bukti kalau malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang patuh. Tidak menambahi, tidak mengurangi.
Ya, gitu. Jadi kalau kita pakai logika, pertanyaan saya balik kepada Anda. Kalau Tuhan Anda itu maha, kenapa dia harus mati untuk menebus dosa kalian? Bukankah dia maha? Ya, jadi ibaratnya malaikat bisalah menjelma jadi manusia itu berbentuk manusia, sedangkan Tuhan Ini saya yang nge-lag atau Bapak ini? tidak bisa berbentuk. Ya. Izin Bapak, Siapa? semangat Pak, semangat, strong Pak, semangat ya. Ya. Teman-teman sambil di tap ya, saudaraku bantu tap Sekarang ya. begini. Lanjut Pak. Tunggu Pak, sebentar. Tadi Anda nge-lag. Di sela-sela nge-lag Anda bilang Tuhan tidak bisa. Ini mohon maaf ya Pak. Saya tidak sepakat dengan statement Tuhan tidak bisa Pak. Ya, saya lebih sepakat Tuhan tidak mau. Ya, bukan Tuhan tidak bisa Pak. Tuhan tidak mau. Dari mana saya tahu Tuhan tidak mau? Kalau saya bilang begini ya Pak, ke Bapak, Pak Cortex, saya itu adalah perempuan yang bersih. Kalau saya sudah bilang sama Bapak bahwa saya bersih, mungkin nggak saya mandi pakai air tokai? Kalau saya katakan saya bersih, tapi saya mandi pakai air tokai, maka saya penipu, berbohong. Tuhan saya itu bukan tidak bisa jadi manusia, tapi dia tidak mau. Kenapa saya katakan dia tidak mau? Karena dia sudah katakan bahwa dia laisa kamislihi syai'. Gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan Tuhan. Tapi masalahnya dia mau nggak? Pantas nggak dilakukan itu sebagai Tuhan? Gitu. Kalau dia bisa melakukan apa saja, suatu saat dia berubah jadi tai, apakah mau dikatakan dia adalah Tuhan yang ketai-taian? Artinya kan sudah melenceng dari esensi sebagai Tuhan gitu loh. Siap, Uni, Barakallah. Ternyata Pak Kartek kabur tanpa permisi, saudara-saudara. Masya Allah, Uni. Silakan berikan diskusi ya, berikan permintaan. Ini ada, ada lagi naik tuh Pak Kartek, mungkin kepental. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum ditanggapi, izin para guru semua. Selamat datang saudaraku semuanya. Terima kasih ya yang ada di channelnya Uni Rifa ya, Rifano TV ya. Ya, saudaraku yang di bawah yang belum subscribe channel Uni Rifa ya, bantu di subscribe ya, Rifano TV. Oke, dan Enggak, saya cuma bentar aja Ustadz Abu ya. Maksud saya kalau saya sama Cak Tata, saya memang nggak live kan biasanya, cuman saya paling live kan untuk supaya subscribers saya itu nanti di pertengahan diskusi bisa pindah ke YouTube Tahta Official gitu. Oke. Ini mantap Ya. dan ada channel Ustadz Tahta juga ya. Selamat datang. Oke. Saya izin sedikit Uni ya. Yang ada di channel Gurunda juga Bang Zuma kebetulan lagi nge-live kan ya. Dan terutama yang ada di channelnya Abuya Strong ya. Terima kasih saudaraku, kebetulan subscriber saya ini Uni baru 700 ya. Tolong saudaraku semuanya ya yang ada di bawah yang belum subscribe, dibantu di subscribe channelnya Abuya Strong Life sesuai dengan nama ini ya, akun yang saya naikkan ini. Atau tinggal klik saja akun host saya ini, nanti ada di bio saya ya, tinggal diklik langsung masuk nanti. Insya Allah gratis ya, subscribe, didukung channel guru-guru kita para apologet Islam Indonesia ya, untuk membentengi akidah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza terhadap kalian semua. Lanjut Pak Kartek, silakan. Barakallah. Pak Kartek, lanjut.
Jangan lupa juga Uni tolong bantu gitu subscribe channel YouTube saya minimal sampai 1000 aja. Itu kalau di Uni kan penontonnya banyak tuh. Ya, penonton saya sebenarnya sedikit, cuman mungkin subscribernya banyak. Teman-teman subscriber ya, saya ulangi, teman-teman disupport akun-akun kecil, akun-akun baru seperti YouTube-nya Abu Ya Strong biar bersemangat beliau live, dan juga jangan lupa ditonton di channelnya Cak Tata. Mungkin saya hanya mengambil masa paling 30 menit, nanti teman-teman boleh pindah untuk menontonnya di Cak Tata, channel Tata Official. Buat yang di Zulkifli M. Abbas juga ya, buat teman-teman subscribernya Bang Zuma dibantu juga untuk membesarkan YouTube kecil seperti punyanya Cak Tata dan Abu Ya Strong, supaya teman-teman juga mendapatkan edukasi yang lain ya. Kalau yang di Bang Zuma itu biasanya penontonnya banyak, dibantu untuk nonton di YouTube-nya Tahta Official dan Abu Ya Strong. Kalau di YouTube saya itu jujur saya katakan itu hanya untuk dokumentasi. Suatu saat kalau saya ada yang dituduh menista, saya bisa membela diri dari YouTube saya gitu. Jadi saya tidak prioritaskan penonton. Tapi kalaupun kalian ingin menonton ya tidak masalah. Ya, itu hanya untuk dokumentasi ya, sebagai jejak digital yang harus kita tinggalkan sebelum kita meninggal lah gitu. Ya, silakan Pak Cortex. Praktek. Oh silakan Pak, silakan. Silakan Pak Kortek. Kalau kita memakai tataran logika pun saya lebih senang Pak. Kita tinggalkan dulu kitab suci, kita masuk di ranah logika atau cara berpikir saja gitu. Maka kalau kita sudah menggunakan akal Pak, saya harap kita fokus kepada bagaimana satu diksi dan bahasa itu kita pahami sesuai dengan pemahaman universal. Seperti definisi Tuhan. Yang menurut Bapak secara logika, definisi Tuhan itu maha seperti apa? Maha tak terbatas atau maha tapi ada mahanya itu, contohnya gini nih, apakah Tuhan Bapak itu bisa menjadi apapun? Silakan Pak dijawab. Iya, Pak Kortek. yang tadi kita bahas. Kayaknya signalnya Pak Kortek bermasalah atau saya? Tuhan itu kalau dia coba Suaranya Pak Kortek ini hilang atau saya yang bermasalah ini? Pak Kortek, Uni. Aman Uni, Oh. aman Uni, aman. Ya Pak Kortek mungkin signalnya bermasalah Pak Kortek, mungkin perbaiki dulu. Saya cuma satu pertanyaan saja, menurut Anda dalam ranah logika, apakah Tuhan Anda yang maha itu bisa menjadi apapun? Menjadi kotoran, menjadi iblis, menjadi perempuan, menjadi WARIA gitu ya. Menjadi ratu entok, berubah jadi saya, menjadi bayi, jadi bocil, jadi tuyul. Bisa nggak kira-kira menurut Anda? Itu jawab dulu nanti. Ya, monggo yang lain aja dulu Abu ya. Uni, coba ini Pak Mizi. Ibu atau Bapak ini? Sebelum ke Pak Mizi saya coba jawab dulu pertanyaan Aksela yang spam dari tadi ya. Tunjukkan bukti arkeologi kalau kaum Yahudi pernah dikutuk jadi kera untuk mencerdaskan hutan. Yang pertama adalah tidak semua para ulama memahami atau memberikan paham kepada kami bahwa dikutuk menjadi kera itu dalam makna jasmaniyah. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa dikutuk jadi kera itu adalah sifatnya. Bukti arkeologinya adalah kau. Kau adalah bukti teori Darwin itu betul. Tapi sayangnya kalau teori Darwin itu manusia dari yang buruk menjadi baik, kalau kau dari yang baik jadi buruk. Kau dilahirkan manusia sebaik-baiknya manusia, sekarang kau jadi kera. Maka Al-Quran tervalidasi benar dengan adanya kau. Kau bukti arkeologinya. Kau buktinya. Lanjut yang lain. Mantap.
Silahkan Pak Topan, selamat pagi bro. Pagi-pagi. Untuk Ibu Miza kalau tidak monitor saya turunkan ya Bu ya. Mohon maaf, para guru saya sarapan dulu ya. Silakan Bro Topan, apa yang mau disampaikan atau ditanggapi Bro? Mumpung banyak para guru saya di sini. Lanjut Bro Topan. Santun. Dilarang menghujat. Ingat, kalau Anda menghujat, Anda tiba-tiba ada di neraka. Lanjut. Oke, baik-baik. Pagi semua. Mungkin saya ke Unirifa ya. Pagi Uni. Ya Samiri, Pagi. Mungkin saya mau tanya nih Uni nih. lanjut Samiri. Oke. Kalau Al-Quran di versi Indonesia ini kan berbeda-beda dengan di belahan dunia Uni ya. Kenapa Indonesia pakai versi Hats itu kenapa itu ya? Dan juga ada beberapa dalil yang berbeda juga dengan Al-Quran yang ada di luar versinya itu berbeda. Karena yang tercatat lihat itu ada 27 atau 32 dan juga untuk kanonisasikan ini kok di universitas ya, berarti baru-baru aja di kanon. Berarti membuktikan dasar Allah berbicara itu gimana ya? Mungkin bisa ditanggapi silakan. Aja yang jawab. Oke. Jadi masalah hafaz waros itu sesuai pengajaran. Makanya yang tersebar ke Malaysia, Indonesia, Asia rata-rata itu hafaz. Berarti dari Asim. Asim ini ulama Kufah. Jadi nanti perawinya Syu'bah namanya. Hafiz ini ya, penyampai ya, sanadnya itu. Jadi nanti Asim ini dari Abdurrahman bin Hubaib, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dari Utsman bin Affan, Utsman dari Ali bin Abi Thalib, Ali dari Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dari Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit dari Nabi Muhammad. Jadi kalau Maroko, Tunisia itu biasanya waros. Kalau waros itu berarti Nafi, ulama Madinah. Kolun perawinya. Nanti Nafi dari Abdurrahman bin Hurmus itu. Dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad. Nan qiraah itu ada yang ya banyak, tapi ada qiraah sab'ah, ada qiraah masyhur, ada syad. Kalau qiraah sab'ah ini boleh dibaca, baca biasa boleh Al-Quran, atau dibuat untuk sholat boleh. Kalau masyhur atau syad itu ya cuma penafsiran, jadi gak boleh dipakai untuk baca. Gitu. Nah karena memang gini, aslinya Quran itu turun gimana sih? Ya bahasa Arab Quraisy. Makanya ketika Rasulullah itu pernah berpesan, kalau nanti ada perbedaan bacaan, tidak usah bingung kalian, kembalikan ke Quraisy, karena wahyu turun bahasa Quraisy. Gitu. Awalnya kan gini, tunggu dulu, tenang, dimute dulu, biar pahamnya itu 100%. Karena awalnya Al-Quran ini bahwa Nabi Muhammad ini kan orang Quraisy, dia suku Quraisy. Sedangkan orang-orang Quraisy ya langsung nyampe, langsung paham ketika Nabi menyampaikan, karena bahasanya sendiri, logatnya ya sama, dialeknya sama, sehingga enak ketika Quraisy. Karena memang Al-Quran itu inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab Quraisy itu. Enak awalnya, ketika tersebar ke suku-suku lain, maka banyak dialek-dialek atau huruf-huruf yang sulit mereka. Misalnya Tamim itu membaca waw dengan ya itu sulit. Bisanya pakai hamzah mereka. Maka mau dipaksa gimana ya, kasihan. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah, wahai Jibril, mintakan kepada Allah supaya Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. Maksudnya 7 suku.
7 suku ini kata ulama, ya, suku Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Bakar. Contohnya Tamim. Tamim ini mengatakan ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Tidak bisa. Bisanya pakai A. Ya Nabi Allah. Contohnya lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini nggak bisa mereka. Makanya bisa dibaca walam yakul lahu kuf'an ahad. Kuf'an. Bukan kufuan. Nah kayak gitu. Ya. Akhirnya boleh dibaca 7 suku ini. Sehingga walam yakul lahu kufuan boleh. Kuf'an gitu. Atau nanti dialek. Ada suku-suku lain itu yang nggak biasa pakai a, pakainya pakai e. Ya. Wa hal ataka hadisu Musa wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, karena mereka ini nggak biasa pakai a, sama dengan gini. Umumnya bahasa Indonesia ini bapak mau kemana? Betawi, babe mau kemana? Masa mau dipaksa? Akhirnya boleh dibaca bapak mau kemana, babe mau kemana. Itulah suku-suku kayak gitu. Ya, jadi bukan berbeda itu. Itulah hebatnya Rasulullah, selalu mementingkan umatnya. Oh, umat saya kok sulit banget. Ya, kayak orang dulu saya kan pernah ke Palu ya, tinggal di sana. Orang sana itu bilang N itu gak bisa, Kristen gitu, tahan itu tahan. Apakah mau dipaksa mereka? Woi, salah bahasa Indonesia aja, woi, masa mau digituin? Nah, sama dengan siroto. Gak biasa pakai sin, sod, siroto. Gak bisa pakai za, ziroto, zirotalladi gitu. Ya, jadi kayak gitu Al-Quran itu. Tapi umat Islam gak bingung, yang penting tahu imamnya. Ketika saya baca halataka hadis Musa, bacaan apa ini? Harus tahu imamnya. Karena ada imam qiraah sab'ah, ada al-asyrah. Kalau sab'ah imamnya 7, siapa? Ibnu Amir, Ibnu Kasir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Al-Kisai. Kalau al-asyrah 10, nambah 3, siapa? Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Ini harus tahu. Bukan langsung saya baca sembarangan. Oh, baca boleh ya? Oke. Alhamdulillah. Ya, tidak boleh. Ya. Bukan qiraah sab'ah, namanya ngawur kayak gitu. Harus ada sanad-sanadnya, harus tahu. Gitu. Oke. Saya kasih dalilnya ya, Cak. Bentar. Saya kasih dalilnya untuk si Topan ini ya. Perkara tentang Sabah Aruf itu dalilnya sahih ya. Ini ijma para ulama sahih, ini data loh ya. Kami kalau mau Islam itu kalau ngomong pakai data. Cak Tata itu karena menghafal datanya. Jadi datanya nggak perlu ditunjukkan. Orang seperti saya ndak hafal ya harus tunjukkan. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari 4607. Perhatikan di sini. Jibril telah membacakan kepadaku dengan satu dialek. Ini yang dimaksud sama Utsman, dialek Quraisy, lingua franca. Karena pada waktu itu banyak dialek, banyak suku, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan. Jadi ini adalah Nabi Muhammad memohon supaya diizinkan dialek yang lain itu boleh dibaca, nggak berdosa. Nah, berulang-ulang hingga berakhirlah huruf ini dia 7 dialek itu. Nah, yang disampaikan Cak Tata itu adalah hasil kajian. Datanya mana? Saya punya datanya. Ini dia adalah Imam Qiraatus Sab'ah. Ibnu Katsir, Nafi, Ibnu Amir. Di sini dijelaskan Ibnu Katsir Al-Makki, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir Al-Dari Al-Makki, wafatnya tahun 120 Hijriah, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Zubair. Maka Ibnu Katsir ini mendapatkan Al-Quran dari Abdullah bin Zubair. Nafi Al-Madani, nama lengkapnya Abu Ruwain Nafi Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Nuaiman Al-Laisi Al-Madani, wafatnya tahun 169 Hijriah. Di Madinah dua orang perawinya adalah Qalun dari Warash dan Warash. Qalun adalah Isa Ibnu Mu'aynya Al-Madani, kunyahnya Abu Musa dan julukannya Qalun. Kalian bisa nggak tunjukin gini? Siapakah penulis kitab kalian? Bisa nggak? Lukas bin Hantu bin Ijin Iprit bin Kodir bin Ma'yun bin apa gitu? Bisa nggak? Gak bisa. Apakah kalian tahu penulis kitab kalian? Ya nggak tahu.
Seandainya pun kalian tahu penulis kitab kalian, tahukah kalian itu bapaknya siapa? Ya nggak tahu. Sementara kami, imam kiroat kami pun kami tahu siapa bapaknya, suku mana dia, kapan matinya. Kami tahu itu. Seperti Ibnu Amru, Ibnu Al-Ala, Al-Bashri, nama lengkapnya Zayan Ibnu Al-Ala. Kenapa kalau Ibnu Amru banyak? Ibnu Amru yang mana yang melafazkan dari kiroat ini? Ternyata adalah Ibnu Amru Ibnu Al-Ala. Hanya satu-satunya dia. Yang Al-Bashri nama lengkapnya Zayan Ibnu Al-Ala Ibnu Ammar Al-Mazini Al-Bashri, wafatnya tahun 154 di Kufah. Dua orang perawinya adalah Ad-Dawri, nama aslinya Abu Umar Hafiz Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz Ad-Dawri An-Nahi, tinggal di Baghdad, meninggal tahun 246. As-Susi adalah Abu Syuaib. Kami punya datanya semua. Lah kalian, ini tentang kiroat loh, ya. Dan bahkan imam para ulama kami sekelas Cak Tata ini, dia akan menguji kiroat seseorang. Ini kualifikasinya ini. Pertama, harus sesuai dengan Mushaf Utsmani. Kenapa harus sama dengan Mushaf Utsmani? Karena Mushaf Utsmani itu dikembalikan kepada dialek Quraisy, dan Mushaf Utsmani itu menuliskan kembali mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar Siddiq. Paham? Lihat, harus sesuai dengan Mushaf Utsmani yang acuannya adalah Mushaf Abu Bakar. Di zaman Utsman, tim penulis Al-Quran menuliskan Al-Quran ke beberapa mushaf. Timnya adalah Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Penulis wahyu di zaman Rasulullah. Anggotanya siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa mereka ini? Penulis dan penghafal. Yang kedua, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, sanadnya harus jelas. Kalau tidak tertolak. Inilah keakuratan Al-Quran. Kesinambungannya seperti blockchain. Makin ke depan, makin banyak yang hafal. Bible makin lama makin beda dari teks asli. Itu dia ketidakbenaran kitab kalian. Silakan. Oke, saya rasa Unirifa ini mungkin perlu belajar ya. Untuk Anda ketahui dari saya ya, catatan buat Anda. Kalau hadis, jujur minta maaf, hadis itu tuh ada ketika 1 abad Muhammad sudah tidak ada dulu. Saya tidak membawa hadis. Yang bicara hadis siapa? Saya bicara Al-Quran. Data hadis itu kepada saya. Ini gimana sih? Saya bicara tentang kiroat. Dan informasi tentang kiroat itu ada di hadis. Kau tolak hadis, untungnya apa buat kami? Masalahnya saya apa? Kan tidak menanya hadis di sini. Lah, yang menjelaskan hadis siapa? Jadi Anda yang menjelaskan hadis siapa? Saya menjelaskan kiroat. Bahwa kiroat. data hadis yang kepada saya menunjukkan bahwa Yaudah. ini yang Kau tolak hadis. disampaikan oleh Ya udah, Ustaz enggak gini. Kau tolak hadis. Ya, kau tolak hadis. Kau tolak hadis. Ya iyalah, karena itu Oke. ada 1 abad dulu. Oke. Apa setelah alasan? Muhammad. Apa Dia alasan? meninggal Apa alasan aku? 630 tahun. Iya, oke. Berarti Karena itu apa alasan? oleh Bentar dulu, manusia. jangan bicara kemana-mana. Apa alasan kau tolak hadis? Silakan dijawab satu saja alasannya. Apa alasannya? Saya menolak hadis karena yang pertama bingung ya karena ada setelah 1 abad. Enggak usah lari-lari. Berarti karena 1 abad. tahun. Oke. Kalau begitu kau kencengi kitabmu ya, beda. karena kitabmu baru ditulis abad keempat Beda. ya. Kodeks Kalau kami Sinaiticus sebentar dulu. Kau nggak konsisten berarti. Kau tolak hadis karena ditulis di abad pertama, di abad kedua setelah Nabi Muhammad hijrah. Sementara kitab kau tuh 4 abad. Kau tengok ini. Kau harus kencengi kitab Sinaiticus ini. Ya, ini adalah kodek pertama. Kau kencengi ini, brother. Kencengi ini. Buang. Kalau kau konsisten sebagai laki-laki, kecuali kau perempuan. Ya, hari ini pengen makan bakso, ternyata pengen makan mie ayam. Kau jantan bukan? Kalau jantan itu yang dipegang omongannya, bukan celana dalamnya. Ya, kalau kau bilang kau menolak hadis karena ditulis di abad kedua setelah Nabi Muhammad wafat, kau ludahi kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini ditulis abad keempat. Kau baca ini, Kodeks Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ludahi ini. Aku izinkan kau menolak hadisku asal kau ludahi kitab ini ya, Kodeks Sinaiticus ini, nggak apa-apa. Kecuali kau mau pakai celana dalam warna pink kayak perempuan kayak kami kalian ya. Hari ini, Bang, adek pengen makan bakso. Nih, Abang belikan bakso. Enggak, sebenarnya adek pengen makan mie ayam, Bang. Ya, pakai celana dalam yang warna pink. Ya, di sini ya. Jadi gini, saya tolong Anda konsisten. Kalau Anda Nggak usah Anda yang konsisten. Anda tolak hadis, nggak Anda apa-apa. bahas Al-Quran dong, nggak busuk kata-kata manusia yang sohi dan tidak sohi. Saya tidak tuh nggak membahas nanya Al-Quran, Anda membahas kiroat.
Anda tidak Nah, membahas kiroat itu kan Al-Quran, Anda membahas gini loh, kiroat. kiroat Kiroat itu apa? cara Ambil dari membaca hadis, Al-Quran, untuk bukan menguatkan Al-Quran. data tadi. Loh, Anda tahu kiroat tidak? Kiroat itu apa? Ya, itu kan urusan kalian. Berarti itu kan Anda yang bawa data hadis. Urusan kami Itu kan kau data hadis. tanyakan, giliran Oke, kami itu jelaskan data- kau nggak mau tahu. itu Nggak data gini apa itu? aja, Hadis, saya kan? mau nggak Topan kau laki-laki nggak? Kau tolak hadis nggak apa-apa, silakan. Jangankan hadis, kau tolak Al-Quran pun nggak apa-apa. Kau tolak hadis di abad keempat, lalu kau terima kitab di abad keempat. Kau tolak hadis di abad kedua. Ya, dari kehidupan nabiku, hadis itu jaraknya 200 tahun. Ya, sekarang ku tanya sama kau. Kau terima nggak kodek ini? Oke, Uni. Saya terima, alasannya ada. Saya Karena tanya, yang kenapa disampaikan kau langsung terima oleh kodek ini? murid-muridnya. Itu Nah, tunjuk sama penyampainya aku, langsung tunjukkan mengajar sama kepada aku. muridnya. Tunjukkan sama aku kalau kitab kau ini ditulis sama murid-murid Yesus. Data. Baik, Uni punya kitab tuh afdol, makanya nggak diupdate. Datanya mana kalau Kitab saya penulis ini ada kitabmu itu? Saya tanya Ini data, apa? kok banyak kali kecapmu. Yang Oke, saya tanya baik. itu, Saya akan bawa di sini data. tertulis, Nih, ini data waktu loh, ini penulisan kodeks tahun Sinaiticus. 37. Kodeks Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Masih hidup murid-murid Tuhanmu? Itu Uni waktu pada setelah dari rasul-rasul yang harus kamu Saya tahu. tanya, Ini kodeks waktu penulisan dengan Sinaiticus, kanon kamu sebuah berbeda. Kamunya nggak manuskrip tahu waktu penulisan dengan kanon. Alkitab keris tengil ditulis pada abad pertengahan abad keempat. Nah, oke, terus kita kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke Apakah murid Tuhanmu masih hidup di abad keempat, Cah Ayu? Oh. Mungkin begini Uni ya. Nggak bisa. Murid Nggak jawab ya. Anda perlu belajar ya. masih Gini hidup loh, di Anda suka abad ngeles dengan pertanyaan keempat. saya ya. Saya rasa Anda tidak berbobot. Hey, berbobot. Anda tuh ya, Percuma kau jujur. bilang aku nggak berbobot. Bobotku 44 sekarang, Buktinya tinggal kalau 1 kilo Anda lagi 50. Diam berbobot, kau. Anda nggak usah bawa hadis di Kodeks pertanyaan Sinaiticus, saya. sebuah manuskrip Alkitab Nah, itu kan nampakkan Kristen yang ketidaknyambungan ditulis ini. pada pertengahan Ketidaknyambungan. abad Nampak rendah sekali ilmunya. Cah Ayu. Yang gak nyambung itu Topan. Gak nyambung dari Cahayu. Topan sebetulnya. Kalau kau tolak hadisku karena ditulis 200 tahun setelah nabiku wafat, apa alasan kau terima kitab abad Oke, baik. keempat? Saya menolak Uni ya, karena itu Muhammad tidak mempunyai pengikut loh. Dia punya muridnya siapa? Contoh, dia punya sahabat yang mendampingi Siapa? dia siapa? Oke. Tunjukkan. Sahabat Oke, yang kau menjadi kata- saksi kau siapa? mengatakan Nabi. Oke. Kalau Sekarang aku karena tanya sama kami kau. punya jelas Sebutkan yang satu menulis ajaran itu Kristen. jelas. Siapa? Pengikut nabimu siapa? Pengikut Tuhanmu siapa? Oke, Sebutkan baik. satu nama. Ini Fa tahu orang yang ngikutin Tuhan perjanjian kau. Sebut. baru ditulis Namanya hampir siapa? sebagian besar itu adalah murid-murid Yesus. Baru Anda tahu ya. 1 Matius oleh Matius, Markus temannya si Petrus. Salah, Lukas salah, temannya salah. si Petrus. Saya akan buka data nih. Oke Uni ya. Saya akan Buka. Di Google aja langsung. Oke, baik, saya akan buka nih, saya akan baca Uni ya. Nih. Kita perjanjian Data, baru. buka. Data buka. Oke, silakan, Ron. Saya akan siap menunjukkan data. On cam. Topan on cam. Ayo Uni, Jangan asal datanya bunyi mana melulu kalau kerjanya. Darwin? Uni, On cam dulu, on cam. ngomong On cam. kalau manusia dari kera. Ayo Data. Uni. Aksela nanti dulu, Aksela. Data. Nanti dia dulu, Uni, Aksela. Uni, Data. On mana cam Topan. datanya Uni? Apa Aksela? Datanya Apa? mana kalau Darwin ngomong manusia dari kera? Mana datanya? Aku bilang manusia dari kera siapa? Darwin Saya kamu bilang, ngomong dari itu tadi Darwin Aku ngomong bilang seperti itu. Darwin Mana mengatakan datanya? manusia berevolusi dari bentuk yang loh. Yang bilang manusia tercipta dari kera siapa? Ada aku bilang Darwin bilang manusia dari kera.
Telinga kau becongek. Aku bilang, Darwin mengatakan manusia berevolusi dari bahkan Darwin menganggap manusia berevolusi dari bentuk yang tidak sempurna ke bentuk yang sempurna, sementara kau dari manusia sempurna menjadi manusia tak sempurna, jadi kera kau. Waalaikumsalam. Janganlah ngaku dulu. Tadi kan logi kalau teori Darwin itu benar. Tahu kau? Sitas loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data, diam kau data. Jangan mentang-mentang ada Bang Jibril kau kemengkean. Sekarang saya sudah bisa on cam. Silakan Anda tunjukkan data ini. Data. Silakan. Kamera, Kalau mau on Topan cam, buka kamera. tunjukkan. Buka kamera, Topan buka kamera ya. Data. Kita ini Aduh, jangan data. banyak bacot. Hantu laut. Data. Oke. Banyak. Oke. Ini saya akan tunjukkan ya. Sudah bisa buka belum? Sudah bisa lihat belum? Belum, di save dulu, di save. Buka kameranya, habis itu save, simpan. Tersimpan ya. Berarti belum bisa ini minta maaf kalau begitu. Bisa. Ini saya udah bisa invite kamu buka kamera, Dari tapi kamu data? yes dulu. Bagaimana? Uni izin membaca? Mana buka datanya? Buka kamera kamu. Aduh. Oke, saya akan baca ya, izin baca ya, karena data belum bisa dibuka, saya izin baca ya. Buka Iya, mana. datanya. Coba buka kameranya. Judulnya apa? Kamu Jangan paksa orang yang belum bisa on cam. Bisa, akun kamu bisa. Ini buka kamera. alasan. Nih saya buka nih. Coba ulang. Yes, Bertohong jawab yes di kamu situ. sini ya. Kamu Jawab yes bertohong di situ. kamu ya. Jangan bertohong lah. Coba dulu, coba ulang. Karena saya Kebiasaan juga ajaran belum- gereja kayaknya ini. Kebiasaan ajaran gereja. Nah, kamu udah reject barusan. Jelas. Makanya tulisannya Jelas. 40 detik lagi. Kamu reject barusan. Coba jawab yes. Topan. Topan. Asik nih melihat data yang valid. Lah. Ya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Topan hari ini. Yang punya Itulah hutang sama Topan ikhlaskan. Kalau dia nggak punya utang biarkan. Suruh buktikan malah lari. Gimana? Lanjutlah. Nyanyi mengini. Ya, Topan kembali. Silakan Topan. Mesra banget tuh Bang Jibril manggil itu. Gue aja gak pernah dipanggil kayak gitu. Topan. Enggak lah. Coba dibuka kameranya. Tuh, saya kirim lagi invitationnya. Jawab ya. Topan. Hei. Topan. Kiu. Tuh. Kurang mesra apa Bang Jibril manggil kau tuh. Aku aja gak pernah digituin Uni. Gak pernah kayak gitu dia. Selalu nih. Enak Gak ya. ada. Komal Muslim tuh enak Uni ya. Diberi kesempatan, kasih layar besar, suruh open cam. Coba kali, Masya Allah. Coba kita masuk sono. Kita udah buka kamera. harapnya ada. Nggak digede-gedein men. Oh, nggak gede-gedein. Kita buka kamera mau nunjukin. Waduh, malah di mute, malah di. Mute kamera lagi kita. Iya. Malah dikek Bang Jibril. Nah, kabur. Astagfirullah. Kabur lagi. Ada. Kebiasaan ini. Topan dia meleleh dia. Aduh. Nggak, feeling saya datanya kalau nggak dari Wikipedia, Wik. Tokopedia, Dari Wik. Shopee. terus ya Shopee. Data Shopee. Kayaknya ada di Batur Muslim dulu bawa data Tokopedia ya Bang. Aku dengan sendirinya apa yang Kenapa Kak Natalen?
Enggak, dia lagi cerita sama suaminya minggu pagi ini gimana. Ke gereja atau enggak gitu, kayaknya kita di sini aja deh lebih bagus katanya ya. Kalau di gereja kayaknya dapat bayar per puluhan, di sini banyak ilmunya lagi gratis Mesti lagi mandi katanya. wajib lagi. Oh enggak ya? Enggak mesti. Iya. Enggak mesti. Enggak mesti. Kalau di gereja katanya kan nanti harus bayar per puluhan. Di sini mah minta gratis Uniripa sama Bang Jibril, nggak minta bayar. Capek-capek belajar mah kata dia. Enak Apalagi di kalau sini. tadi malam sibuk kan mesti wajib mandi wajib, tapi enggak sih, enggak masuk sih. Nggak Tapi harus. enggak, emang Bang Jibril udah mandi wajib. Nah, enggak juga. Saya enggak bilang kayak gitu. Nah, ini si Topan lagi yang mau naik nih. Topan, ayo Topan, kita tunggu datanya Topan. Dicurigai nih guys, Bang Jibril guys. Diam-diam dia udah ijab Pan. kabul aja nih. Dari kitab suci Tokopedia. Wikipedia apa Shopee nih? Oke, baik. Oke, saya gedein ya kamu ya nih. Habis itu saya invite kamu buka kamera. Jawab ya di sana. Ini saya belum terlalu pandai buka ini nih Bang, karena agak susah sih. Aduh, Baru mulai astagfirullah. Tadi bilang buka. Tadi dia bilang aku open. Iya, karena aku nggak pandai tiba-tiba. Terus sekarang aku belum pandai. Aduh. Macam mana? Aku kan menghilang tiba-tiba. Mana aku tahu? Ya udah, data kamu dari mana? Coba kasih tahu. Oke, data saya dari data kuliah saya. Sumbernya Oke. dari mana? Dari jurnal. Oke, nama Jurnal. jurnalnya apa? Oke, Anda mungkin tinggal buka saja ya. Jurnal UKI itu yang tentang penafsiran kitab itu ada. Penafsiran. Ini saya buka Google. Habis itu saya tulis apa? Bukan, jurnal lah. Iya, jurnal. Kak. Jurnal UKI. Iya, saya dapatnya dari mana? Apa nama websitenya? Oh, Mentelan Sumbernya. kali si Topan ini. Jurnal lah Bang Jim. Si Topan jadi lembek begini. Astagfirullah. Enggak, mau Buka lah di jurnal Universitas pun. Kristen Indonesia atau UKI juga bisa. Jadi saya buka Google apa nih Bang Topan? Ya, buka di jurnal lah, jurnal UKI punya. Jurnal UKI gitu Topan, ya. kamu jangan sok ngibas-ngibasin rambut. Kamu nggak punya rambut. Masalahnya gini Uni, Anda Udah, habis itu udah masuk jurnal nih. Apa yang saya search nih? orang tanya Al-Quran jawabnya hadis, Halo? kuatkan dengan hadis. Halo, Topan. Ketidaknyambungan tuh aneh. Aduh, kok sibuk nyerang sih ini? Kitab kamu gimana ini? Saya udah masuk Iya, karena di dia e-jurnal.uki.ac.id, ngomongnya terus nanya masuk tuh, kemana? Ini kamu kecongor doang nih, nggak ada ininya. Mana ini datanya? Jurnalnya yang mana? Ini saya kan mau tuh juga nih, saya baca aja Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Enggak, saya nggak percaya sama kamu. Mesti dibukain. Ya udah, Gimana? kalau Kita percaya, sama-sama buka nih. Kita sama-sama buka nih. Ini saya tunjukin nih. Kalau tidak percaya kan udah harus dipaksakan. Ini saya sama-sama buka nih. Ini saya tunjukin aja nih. Klik yang mana nih? Kasih tahu. Saya sih langsung di dokumen materinya, langsung dari jurnal punya dia isinya. Iya, tunjukin. Iya, di mananya. Buka Nih. dulu jurnal dia punya itu. Ya ini kan Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia. Terus di mana? Buka di jurnal. Mana ini? Punya Anda beda ya dengan punya kami ya. Jadi di mana? Atau kamu Punya saya ngarang-ngarang? langsung Nih, dari- saya langsung PDF-nya. saya tulis nih jurnal Uki seperti kamu bilang. Di mana? Ini. Coba nanti ya, saya coba on cam bagaimana caranya ya. Aku belajar dulu ya. Nanti kalau karena saya juga Enggak, ini masih kasih lagi. tahu aja di sini mana. Ini akan contohkan punya saya satu di sini ya. PDF-nya dalam bentuk kayak gini nih, PDF langsung Word nih. Coba bagaimana on cam ini. Data kamu Microsoft dari Word, dari PDF. Word, saya sudah pindahkan ke Word. Oh, dari Word. Saya sudah pindahkan ke Terus saya Word. tahu dari mana? Kita di sini yang terpelajar ini tahu dari mana kalau tulisan kamu itu valid? Kalau kamu dari Word. Data file kan dari jurnal. Kalau dari Microsoft Word sekarang juga saya bisa bikin Microsoft Word. Saya bilang Bang Topan Edisi berapa, vol ke berapa. dari Word. Jadi kita debat nih, diskusi ini dasarnya dari Microsoft Word kamu. Enggak, ini kan saya sudah download. Iya, dari mana sumbernya? Makanya saya tanya. Oke, saya dapat dari vol titik 3.2. Volt titik 3. 3 tahun ketiga titik 2. Genap punya genap, Master genap. Kasih tahu saya ini, saya buka nih jurnal UKI. Nih, di mana alamat websitenya?
Gini aja deh, kalau emang nggak bisa di situ karena ini biar udah lama, ini masih kuliah saya. Disuruh kuliah saya. Enggak, Bang materi Topan, kuliah Bang saya, Topan, jadi Bang gini Topan. deh, kalau ini emang materi kuliah Bang saya kalau Topan. nggak bisa kan, saya ambil Bang kan. Topan, Bang Oke, Topan. gini Kalau aja. Bang Saya kan buka Topan, Alkitab sebentar, saya. sebentar. Bang Topan, semestinya kan ini bukan rahasia abang ya, atau yang abang simpen di Microsoft Word ya. Semestinya kan ini pengetahuan umum. Mestinya kan ada di website resmi seperti ORG atau Jurnal kan resmi government. bang, itu Nah, punya lembaga pendidikan resmi. Iya, iya, yang lebih benefit daripada perpustakaan di lokal sih Ya. bang. Kan Tuhan abang nggak UMKM ya nggak? Jurnal tuh sah, itu bukan lagi sohi, sah. Waduh, iya makanya ada situs internasionalnya nggak yang sah? Atau ini dari UNESCO, PBB, UN? Itu udah lama bang, dalam bentuk Word bang. Kalau abang mau minta bukti yang lain, Alkitab saya kan tunjukkan Alkitab saja biar membuktikan nih. Oh, berarti ada manuskrip abad 1 abad 2-nya. Update lah, ada kitab yang lengkap dan update. Jadi ada manuskrip, abad 1 abad 2 abad 3-nya. Nah lengkap, kalau kitab yang sekarang yang saya pegang, saya download ini lengkap. Ada manuskrip abad 1 abad 2 abad 3-nya. Itu penulisnya semua lengkap. Mantap. Di apa nama papirus atau nama kodeksnya bang? Itu kalau papirus itu kan dari asli bahannya bang. Iya, papirusnya kan ada 118. Ya abang aja Papirus itu nomor dari universitas itu kok waktu zaman universitas baru di kanon bang. Jadi selama ini pada kemana? Enggak, ini abang papirus Iya kan? Papirus Iya, abang kan ada asli. 118. Papirus nomor berapa yang abad 1 abad 2 abad 3 bang? Panggil adek. Oh Oke, iya, punya Anda itu aja waktu di kanon Topan, di kamu kan Universitas ngaku kanon. Punya Al-Quran kalian tuh di kanon tuh di Kairo, bukan di Arab loh. Katanya Di kanon di mana? Di mana? Turunnya di Arab, tapi dikanonisasikan di Kairo. Al-Quran Iya. kalian. Di kanon itu kamu tahu nggak arti kanon itu apa? Aduh, hai bang. Nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu Kanon kan? itu pengukur. Kanon pengukur. Kanon itu Atau artinya penggaris. dipilah. Atau garis. Kok baca dalam bahasa asli bro? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu bilang ada Bible abad 1, abad 2, abad 3. Ada papirus kan? Kamu tahu papirus kan berarti? Papirus nomor berapa? Papirus itu ada 118. Papirus nomor berapa yang abad 1, abad 2, abad 3 Topan? Anda tanya saya kanon. Apa itu kanon? Saya jawab. Kanon itu. Nanti dimasukin kaos kaki Topan. mulutnya. Lalu non Al-Quran kamu itu di Universitas Topan. Kairo. Aduh, ini saya mesti jadi karkol ITC kali ini. Kepuran kamu itu yang mana? Aku kanon tahun 1000. Kepada Bapak Topan ditunggu di lobi utama B2 milik Avanza B3478. Kepada Topan ditunggu majikannya di lobi depan. Iya kan? Bisa gantian. Kalian punya Al-Quran Papirus itu di kanon kamu, di Kairo papirus sana. kamu, Topan. Ini memang minta di-kick ya? Iya, ini benar gini. Ini kamu memang minta di-kick ya? Kamu ngobrolnya kayak gini ya? Nggak bisa gantian ya? Kick adek bang, kata dia bang. Sudah mulai tantrum gini, sudah Dia angkat minta tangan. dicambuk. Dia udah panas. Dia minta dicambuk bang, minta dicambuk. Cambuk Dia nggak aku. tahu. Al-Quran kalian di Nggak kanon usah itu ke di Al-Quran universitas. dulu. Nanti saya bisa jelaskan Al-Quran dari abad 6, dari abad 7. Manuskrip kamu, transkrip kamu bilang ada papirus. Papirus kamu ada 118. Nomor berapa yang abad 1, 2, 3 Topan? Tolong jawab, sejak kapan Al-Quran ada abad 6? Iya, nanti saya tunjukin. Nggak perlu nanti sekarang. Nanti saya tunjukin ya, Bible kamu abad 1, abad 2, abad 3. Kami waktu kanon abad ke-6, tapi penulisannya tahun 37. Ada. Kanon abad 6 kamu. Kami abad ke-4. Berarti Sinaiticus sama Vatikanus nggak di kanon? Kok kanon abad 6 sih? Kitab Bang. Waduh, ini manusia botol yang nggak ada otaknya berarti nih. Dia kanon aja nggak paham berarti. Enggak, ini papirus kamu ngotot ada di abad 1, abad 2, abad 3. Papirus kamu itu kalau kamu nggak tahu, saya kasih tahu sekarang. Papirus kamu itu ada 118, ada 118. Yang mana yang abad 1, abad 2, abad 3? Bang, gini dulu. Al-Quran kamu tuh di Loh, jangan, ini tadi kamu loh yang bilang ada, nanti mau tunjukin kameranya ini apa segala macam. Kok tiba-tiba ke Al-Quran sih? Panik ya? Itu katanya Topan panik ya?
Izin Bang Jip, teman-teman yang di YouTube Uniriva, saya matikan YouTube ya. Diam dulu Topan. Pindah ke Cak Tata Official teman-teman ya. Pindah ke Tata Official teman-teman ya. Support akunnya Cak Tata teman-teman. Saya matikan. Silakan disambung bagaimana Carcall ya. Carcallnya Bang Jibril guys. Tonton di Cak Tata Official ya. Saya matikan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti saya bisa jelaskan soal Al-Quran. Papirus kamu Topan, papirus 1 kamu abad 3, P2 kamu abad 4, P6 kamu abad 4, P8 kamu abad 4, P10 kamu abad 4, P11 kamu abad 7. Papirus mana yang kamu bilang abad 1, abad 2, abad 3 Topan? Waktu penulisan tuh abad pertama tahun 37 Bang. Penulisan mana manuskripnya? Apa nama manuskripnya? Ada di kitab kami yang update Bang, namanya. Iya, apa nama manuskripnya Bangku ganteng? Bentar Bang, aku buka kitab saya. Oke. Papirus berapa atau kodeks apa namanya? Sebutin aja, kita tahu semua kok. Tahun 37, Matius. Iya, nama manuskripnya apa? Atau nama papirusnya apa? Hah? Mau pakai manuskrip? Iya, manuskrip abad, katanya ada tulisan abad 1, abad 2, abad 3. Saya nanya abad 1-nya tulisannya apa namanya? Papirus apa atau kodeks apa? Buku-buku banyak. Mau buku apa? Buku-buku mana? Mesti ada bukti empirisnya dong, mesti ada bukti jelasnya dong, arkeologinya dong. Buku saya aja kalau mau nanti saya buku aku. Iya di mana itu? Enggak, itu kan pengetahuan internasional, enggak cuma dari seluruh dunia ini cuma ada di buku kamu kan? Pasti pengetahuan ini pengetahuan besar loh. Iya. Masa dari seluruh dunia ini, dari seluruh, saya bisa akses library Vatikan, sekarang. Kamu tinggal kasih tahu kodenya apa, saya buka. Kenapa Al-Quran kamu dikanunisasikan? Kok ini Bible kamu abad 1, kok sibuk nyerang sih? Tahun 1000. Tunjuk data. Al-Quran di kanon itu mana? Iya mana datanya Al-Quran di kanon? Datanya mana? Nih, saya akan baca ya. Nih, bukti iya, baca. Bukti Ya, saya akan baca ya. Saya belum bisa on cam ya. Saya akan baca ya. Dari Tribun News nih. Dari apa? Dari Tribun apa dari mana nih? Dari Tokopedia. Mana datanya? Dari mana itu datanya? Nih satu yang pertama. Valid bukan valid. Aduh, ini orang baca jurnal tapi valid. Gimana sih? Bangkrut ente. Itu data sembelit. Ente bangkrut datanya valid. Data sembelit Bang. Kok bisa Al-Quran Datanya bangkrut, valid. Data sembelit Bang. Kenapa dikanonisasi? Capek banget baca jurnal tapi yang valid. Mana sih? Mana jurnalnya? Coba jurnal. Mana data sembelitnya? Oke, saya baca. Kalau memang saya baca, bisa baca. Iya, baca data sembelit. Iya, dari mana sumbernya? Iya, baca data sembelit. Oke, saya akan baca ya. Oke. Iya, dari mana data valid? Pilotnya ini dari mana? Pada zaman Raja Herodes, Raja Yehuda dalam mati. Herodes. Astagfirullahaladzim. Kok Anda mau Lu cuci muka dulu deh. Kok Anda cuci muka dulu deh. Udah data pilot. Kok kepanasan? Hadores. Toprak juga nih. Kita ngeludruk di sini. Capek banget. Ayat 1 membuktikan keabsahan tahun 73 dan tahun 74 sesudah Masehi. Aduh. Ini Matius. Samiri. Ini kenapa kesurupan Uni? Jangan atau kepanasan. Datanya pilot Uni. Jadi baca apaan? Nih pagi-pagi, gue pesen ketoprak deh, kita ngeludruk di sini. Capek banget. Nah, kan tak bisa jawab. Dari tadi bully orang. Sekarang saya tanya Al-Quran. Bible kamu. Tanya Al-Quran. Bible kamu belum jawab soal papirus dan kodeksnya. Gimana kamu bisa diambil serius? Datanya ada di buku kamu. Iyalah, ini kan buku mata kuliah saya. Iya, datanya pilot lagi, miskin lagi datanya. Daripada punya kalian. Ya udah, jadi apa nama kodeksnya, apa nama papirusnya? Yang hidup bukan zamannya Muhammad. Apa sih? Iya kan?
Apa? Saya tadi tanya Al-Quran, kalian jawabnya kok di hadis. Kok tidak nyambung kok? Tuhan kamu tuh nggak bisa di. Wallah, nggak ada ininya, nggak ada otaknya nih orang. Siap. Capek. Jadi kayak ngajarin, jadi capek. Bukan ilmu yang nggak ada otaknya nggak ada. Iya, Bukan otaknya ilmu yang nggak ada didengkul. otaknya emang nggak ada. Otaknya dengkul. Udah buang aja. Ganti yang Buang lain. aja. Jadi bisa Ditanya ada jurnal, source-nya di edukasinya. mana, malah dipindah ke Word. Tanya Pak Ini kan Ilit. konyol. Pilot lagi. Siapa Yang tadi? betul valid, dia Edores. pilot. Aduh, botol. Gue. Si Adores Edores lagi lagi. tadi. Si Adores. Bawa-bawa Edores lagi lo. Aduh. Kualitas Aduh, aku banyak. IQ-nya Aduh ya lemah Allah. banget. Aku SDM rendah, oten. Aku kebanyakan ketawa bisa menimbulkan kerutan wajah nggak? Bisa nggak kerutan wajah aku cepat? Kalau kebanyakan ketawa nggak kan? Ya udah deh aku ketawa. Enggak dong. Nih Bang Robin selamat pagi. Selamat pagi saudaraku. Salam toleransi, salam damai. Gimana Bang, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanggapin dari diskusi kita barusan atau mau angkat topik yang baru? Baru masuk saudaraku, jadi nggak tahu tadi apa topiknya. Silakan lanjut. Saya mendengar dulu. Ini ada Bang Bella, selamat pagi Bang Bella. Bang Bella. Ini bukan Bang Bella, ini BG Bella. BG Bella. Oke, pencet kayaknya. Udah Uni kalau mau ngobrol sama Bang Robin? Ini gue ngomong sama Pak Ilit. Atau Adores tadi? Atipa, Ula. Hola. Buenos días. Hedores pula dibawa-bawa dia. Aku ngomong. Halo Natalen. Di situ dari diam pas kita ngomong. Aku kan masuk di situ. Iya masuk sudah. Sudah masuk loh. Hula. Halo. Ulala. Hai. Natalen. Yaudah turun. Stendi. Halo Pak Stendi. Halo. Ula. Halo. Ih lapar oi. Lapar perut aku oi. Yang naik tolong dibuka mic-nya langsung ngomong. Yang naik. Halo Mr. Deko. Halo. Ula. Halo. Ulala. Oke, turun. Bersih. Duh, lapar lapar. Abawatu. Halo Pak Abawatu. Halo Pak Abawatu. Lagi nunggu nasi aku guys. Udah turunnya Pak. Bang Robin mau sampaikan apa Bang Robin? Ada yang mau disampaikan? Oh iya. Ini mau saya sampaikan juga buat saudara-saudara saya Kristen ya yang ada di bawah. Ya, jadi belajarlah dengan benar saudara-saudaraku ya. Buat Kristen-Kristen, apa yang dikatakan oleh Yesus dilakukan. Ya, jangan dipelintir-pelintir. Ya, buat saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, yang taping, buat kita semua ya.
Jadi kita hormati ini seperti ini. Baru masuk Ustadz Yusuf. Yang disampaikannya itu semua benar, saudaraku ya. Bukan Ustaz Yusuf, bukan. Ini Oten ini ya. Oh ya. Ya, Jangan ya, seperti ini, yang saudaraku. ya, kau penipu, kau serigala berbulu domba. Diam dulu, Bang Robin, diam. Diam dulu. Nah, ini adalah ajaran gereja, teman-teman ya. Kalau karena kemuliaan Tuhan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi? Itu ya. Jadi cara untuk masuk ke tengah-tengah umat Islam itu dengan menyamar, bikin nama Ustadz Yusuf, ngaku-ngaku Ustadz Yusuf. Nah gitu ya, ini contoh nih ya. Udah direkam ya guys. Nah itu dia tuh contoh tuh, ya. Begitu. Halo Api Sahai. Halo, ya. Ya silakan, Muslim non Muslim. Halo Pak, Muslim non Muslim Pak. Non Muslim, Kristen. Ya silakan. Percaya Silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan. Mencerdaskan Oten maksudnya apa? Ya, room ini room untuk membuat orang Kristen cerdas. Cerdas itu adalah kemampuan menyelesaikan permasalahan dengan pikiran. Begitu. Di bidang apa ini? Di bidang keagamaan. Mencerdaskan supaya tidak merusak peradaban seperti yang terjadi di abad ke-9. Apa yang harus dicerdaskan dalam masalah keagamaan? Ya. Tujuannya untuk tentang pemahamannya, tujuannya untuk ya, yang mana dulu nih? Saya bingung nih, cepat. Pertanyaannya bingung saya menjawab. Yang mana? Diksinya gimana nih pertanyaannya? Silakan. Apanya yang mau dicerdaskan untuk orang apanya Kristen? yang apa? Dari orang yang dicerdaskan itu adalah pemikiran. Pemikiran apanya yang harus kita cerdaskan sama orang Kristen? Pemikiran bahwa Tuhan itu dikatakan mati, Tuhan itu dikatakan domba, Tuhan itu dikatakan manusia, Tuhan itu dikatakan berbulu, berlendir, berkelamin, lapar, mengantuk, dan juga tidur. Itu pemikiran seperti itu yang mau kita cerdaskan. Kalau menurut Anda, Tuhan itu berkelamin, berbulu, berlendir, makan, mengantuk, tidur nggak menurut Anda? Tuhan itu berbulu, berlendir, makan. Menurut Anda? Menurutmu? Kalau Yesus yang datang di dunia ini, ya dia makan. Oh, dan menurut Anda Tuhan itu butuh makan? Kalau Tuhan itu tidak butuh makan, kenapa dia Lalu tidak Tuhan butuh Anda makan? kenapa makan ikan goreng? Dia kan pencipta. Katanya Yesus Tuhan. Yesus makan, dia makan ikan goreng. Anda nggak tahu? Nah, katanya Tuhan nggak butuh makan. Lalu kenapa Yesus makan? Kamu bertanya Tuhan itu butuh makan apa tidak? Saya jawab ya tidak. Ya udah. Yesus makan. Kenapa kamu bilang Yesus? Apa hubungannya? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Nah, Yesus makan nggak? Terus? Ini nggak cerdas nih. Katanya Tuhan nggak butuh makan. Tapi ya udah, katanya tadi Tuhan nggak butuh makan. Makanya, kamu bilang Tuhan itu tidak butuh makan. Terus kamu bilang Yesus Tuhan dan dia makan. Berarti kamu sudah bertentangan dengan dirimu sendiri. Gimana sih bisa ini? Diam enggak? Bisa diam enggak? Coba. Bisa. Coba. Kalau ibu mengupas. Coba jelaskan. Ya diam. Kalau ibu mengupas firmannya agama Kristen harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan ibu baca sepotong-sepotong. Apa yang diberikan, apa yang diargumenkan. Di mana Yesus dalam kitab Kejadian? Dengar dulu. Di mana Yesus tertulis dalam kitab Kejadian? Jangan ngomong dulu kamu jangan ngomong dulu. Saya baca kitab Kejadian. Apa hubungannya kitab Kejadian dengan Yesus? Kok saya melarang kamu blunder kok? Apa hubungannya kitab Kejadian sama Yesus? Arahannya Siapa jelas. kamu nyuruh saya? Siapa kamu nyuruh saya? Iya, saya tanya. Kalau saya sudah baca kitab Kejadian, apa urusannya sama Yesus? Ya apa urusannya sama Yesus? Ya apa? Memang gak ada gunanya memang.
Apa gunanya kitab kejadian Bukan buat nggak ada Tuhanmu? gunanya. Apa Ibunya urusannya kitab itu kejadian sama Yesus? memahami. Ya apa Ibu gunanya? memahami Kalau agama saya orang baca lain kitab itu kejadian, apa dengan urusannya sama Tuhanmu? posisi yang salah. Agamamu urusannya sama kitab kejadian apa sih? Agama saya dengan urusannya ibu apa? Saya tanya. Apa urusannya ibu dengan agama Saya saya? ada urusan Kenapa dengan ibu agama nggak kamu. ngurus Saya ada agama ibu urusan saja? dengan kecerdasan. Mau pintar-pintar. Siapa Kenapa suruh mau saya? pintar Siapa kurang suruh? Kristen? Siapa yang mengatakan saya ngurusin agama? Memangnya sudah pintar Saya betul ngurusin ke kamu? kecerdasan. Siapa yang ngurusin agamamu? Sudah pintar Udahlah, udah betul ke pintar kamu? lah. Pintar lah yang namanya bisa membedakan. Pintar apa? Oh iya dong pintar, bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Loh, ya udah, apa arti pintar? Pintar itu artinya apa? Hah? Artinya apa? Kau sekolah Coba. nggak? Arti Enak pintar bertanya, apa? kau Arti sekolah pintar apa? nggak? Aduh, udah diskusi aja diskusi. Saya tanya, arti pintar berarti kau apa? pintar lah. Avisai, kamu mau diskusi Nih, nggak? kau tahu Kalau nggak nggak mau arti diskusi, pintar? nggak mau ini nggak mau itu turun aja udah. Saya lebih senang kalau berdiskusi sama bapak ini aja lah. Jangan yang ibu. Nggak udah ini lah, diskusi nggak aja, ngerti. diskusi aja. Kamu Ya, jangan ya, kok tiba-tiba makanya. mau Ya udah, nggak mau kok Makanya dibahas. kan saya Dari sudah tadi. bilang dari awal tadi. Dari perjanjian, dari kejadian sampai Habis itu Uni nanya apa kan begitu. di mana ya? Iya, habis itu Uni nanya di mana Iya, makanya kejadian itu kasih ada saya Yesus tuh di kesempatan mana? bicara dulu. Makanya kasih Yesus di kesempatan kejadian saya tuh di bicara mana? dulu. Ya. Yesus di kejadian Kan itu di ini mana? Uni nanya. pembahasan. Dengar dulu Pak dengar dulu. Kita santai aja diskusi. Saya kan mau tahu juga kenapa ada Yang ngotot tuh kau dari mencerdaskan tadi, oten. bukan Saya aku. mau- Kau yang ngotot masuk-masuk, sok-sok pula kau santai. Yang undang siapa? Di mana kejadian di Yesus di kejadian Yang itu di dari mana? makan kau, ada kau dipaksa. Enggak, begini. Lucu kau. Ini kita kembali ke anu saja topinya, mencerdaskan oten-oten. Saya kan hanya mau lihat ini aja, mencerdaskan Oke, oten-oten. Makanya saya oke. jelaskan dari kejadian sampai wahyu. Tolong kalau memang mau Udah dibaca. pelajari anunya orang Udah, Kristen, udah kitabnya orang dibaca. Kristen, dibaca baik-baik. Iya, udah supaya dibaca. Anda mencerdaskan oten-oten. Kalau mereka tetap Iya, percaya udah Yesus, ya Yesus. dibaca. Nggak ada lagi yang cuma mencerdaskan itu loh yang Pak. Iya, udah dibaca. Terus di mana Yesus di kejadian tuh di mana? Kejadian Yesus belum ada, cuma sudah diwahyukan Pak. Nah, jadi tadi nyuruh Uni baca dari kejadian sampai Wahyu untuk lihat Yesus. Yesus nggak ada di kejadian. Itu ada bilang barusan. itu ada ceritanya Pak. Dari kejadian itu Yesus sudah diwahyukan. Di Jadi mana itu ada urutannya semua Pak. Ada di mana diwahyukan. Yesus diwahyukan? tuh di Gini mana? lo, woi. Woi, apa woi? Gini lo, mencerdas. Kau tahu nggak arti Ya, cerdas? Waduh. Tahu nggak arti cerdas? Belajar kau dulu. Ya, kau cerdas itu artinya sempurna perkembangan akalnya untuk berpikir. Makanya aku tanya, Ibu pernah SD dan enggak? sebagainya hadirannya. Di sini Kalau pernah SD berarti cerdas. kok aku pula kau tanya pernah SD? Apa harusnya deh? Sejak kapan urusannya cerdas ibu tanya itu harus cerdas pernah itu? SD? Paling serang Ada gila-gilanya. menyerang. Memangnya SD, Yesus pernah SD? SMP, Yesus SMA. pernah SD? Kalau seandainya Yesus pernah SD. Pertanyaannya Tunjuk jawabnya kalau Yesus ngaco pernah. aja kalau Coba. ini. Yesus tunjuk, pernah tunjuk. SD. Gimana ngomongnya kalau itu? Ini kan komparasi dari pernyataan kan. Kalau cerdas Ya. itu harus pernah SD. Ya udah berarti kau ngakui kalau Yesus nggak cerdas. Menurut kau cerdas itu pernah SD kan? Kau yang bilang tadi. Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu. Iya. Kamu yang Apa tanya ini saya. orang? Diskusi Kau aja pernah yang cerdas bagus. nggak? Kau mau bertanya atau mau menjawab? Aku tanya sama kau, kenapa kau menuhankan Yesus? Silakan jawab. Wajib. Dia nggak tahu itu ke-mute itu atau apa itu, nggak nyadar itu. Dia lagi ngomong tuh, lagi ceramah tuh. Oh, jadi begini Yesus nih. Firman dari daging jadi firman ini, dia nggak tahu.
Iya, Halo, sudah kedengaran? Baru dimulai bang. Nah, ya. Tadi pertanyaannya apa ya sama ibunya itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa abang menuhankan Yesus? Iya, saya menuhankan Yesus karena di kitab sucinya saya itu Yesus itu adalah juru selamat semua umat manusia. Jadi tanpa melalui Yesus kita tidak akan ke surga, Pak. Itu kepercayaan saya, Pak. Ya, tapi bukan berarti dia Tuhan, Pak, ya. Oke, Nah, lanjut. kalau Bapak berpikir dia bukan Tuhan, itu versi Bapak. Tetapi kalau saya, Pak, sebagai Kristen, dia adalah Tuhan dan Raja saya, itu saja. Oke, nggak apa-apa. Loh, Pak Robin ini Kristen juga, abangku. Robin juga, Iya, jadi kita harus sepakat lah, Pak. Agama saya, agama Bapak. Enggak, gitu. Jadi Pak kita Robin, berdiskusi Pak Robin, di sini, Pak. Pak Robin yang barusan bilang Yesus bukan Tuhan itu dia Kristen juga, bang. Nah, itu urusannya dia, Pak, sama Tuhan saya. Lah, ini Bukan- sesama bukan Kristen saya, nggak saya- setuju gimana? Yang satu bilang dia Gimana? Kristen tidak menuhankan Yesus, abang bilang abang Kristen menuhankan Yesus. Jadi Kristen yang mana yang Ya, benar nih? betul. Begini, Pak, kalau masalah itu, Pak, sama juga kayak Bapak kan. Bapak kan percaya sama siapa? Sama Tuhannya Bapak juga. Nah, saya juga percaya sama Tuhannya saya juga. Itulah perbedaannya kita, Pak. Tapi nggak ada umat Muslim Berbeda yang menuhankan satu. Tuhan lain. Ini abang ada Bang Robin ini bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya, dia Karena Kristen begini, juga. Pak. Secara begini. Jadi abang nggak bisa bilang sebenarnya semua Kristen menuhankan jauh, Yesus, Pak, nggak semua. Karena begini. Hah. Kita susahnya untuk menjelaskan sama bapak-bapak ini karena pelajaran kami itu yang didapat dari firman itu, itulah yang kami ketahui, Pak. Tetapi bapak-bapak ini memutar balik. Jadi kita ini menjawab itu, apa dari yang mana ada di tadi saya firman itu memutar tidak balik bisa memutarbalikkan? nambah-nambahnya, Pak. Pak, dari tadi mana saya memutarbalikkan? Bapak Enggak, jangan tuduh-tuduh saya- gitu dong. Oh, enggak. Saya banyak kali lihat yang seperti begitu. Kalau dijawab ini, oh Yesus ini Tuhan. Kok kenapa jadi manusia? Kok dia disalibkan? Kenapa dia makan itu? Oh. Loh, Itulah betul jadi bukan? perbedaan Betul bukan? berpikir, Pak. Betul Bagaimana? bukan? Betul nggak? Apanya yang betul? Sekarang kita bisa setuju nggak satu hal, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kita bisa setuju nggak di situ? Ya, kalau Tuhan ya. Nah, habis itu Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, Pak, yang datang. Nah, abang berarti udah melanggar omongan yang kita tadi setujui. Tadi kita Enggak setuju lah, apa, makanya Bang? aku bilang, Pak, nanti Bapak mutar. Bukan, Bapak mau yakinkan saya itu bukan Tuhan. Ade nabrak Ade yang kita udah setujui loh, nggak sampai 2 menit yang lalu. Dek, kita bisa setuju nggak Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak perlu atau tidak menyandarkan diri, tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kita setuju nggak di situ? Dek. Ya, sorry. Kita bisa setuju nggak di situ dulu? Saya setuju. Kalau Tuhan yang seperti yang Bapak ucapkan yang pertama, ya Tuhan memang seperti begitu, Pak. Tetapi kayak Yesus Mestinya itu, Tuhan itu tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun ya. Betul. Nah, lalu Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, Pak. Nah, siapa yang muter di sini? Tetapi secara Nah, siapa yang muter di sini? Tadi kan kita udah setuju. Enggak, Pak. Ini siapa yang muter nih? Kok tiba-tiba Matius 16, Pak, 15 ayat 16. Dengar dulu, Pak. Bapak dengar dulu. Matius 16, 15 ayat 16. Nah, Simon Petrus itu menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Terus? Yesus itu adalah Allah. Di mana dia bilang dia Allah? Di mana? Waduh. Baru meleng dikit langsung jadi Tuhan. Tunggu bentar, itu dari mana? Wah, ini nggak bisa meleng langsung jadi Tuhan. Bentar. Enggak. Kamu selalu dengar aja Matius 16 ayat 15 sampai 16. Matius berapa? Matius berapa? Adalah
Matius 16 nomor 15 16. Oke. Matius 16 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Masias, anak Allah yang hidup." Di mana dia bilang dia Allah? Kan meleng dikit jadi Tuhan nih, nggak bisa banget. Meleng dikit tiba-tiba jadi Allah. Enggak, saya salah bicara tadi, sorry. Oh, oke, salah bicara. Nggak bisa banget jelasin, nggak ini, meleng dikit langsung anak orang jadi Tuhan. Uni, saya lagi benerin keyboard nih. Gak bisa meleng nih, meleng dikit anak orang jadi Tuhan nih Uni. Ngaco aja. Mencerdaskan kok gitu? Apanya dicerdaskan di sini? Udah jangan ngedumel, kenapa jadi ngedumel ayatnya? Dia ngedumel. Udah salah ngomong aja saya tadi. Oh iya.